Begitu aku membuka mata, aku berada di dunia fantasi abad pertengahan. Untuk bertahan hidup, aku menjadi tentara bayaran. Untuk tetap hidup, aku membantai musuh tanpa henti. Di dunia yang kejam ini, lengah sedikit berarti kematian. Namaku Aaron. Saat ini, orang-orang di kota Cassidy sedang memburu seorang pencuri. Beberapa penjaga datang melaporkan situasi, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menggerutu. Siapa sangka? Hans, si pendiam itu, akan menyebabkan masalah sebesar ini. Aku memang tidak pernah suka bajingan itu. Bajingan Hans itu seorang penyihir, kau tahu. Kau tidak bisa mempercayai penyihir siapapun mereka. Dia pasti sudah membuat perjanjian dengan iblis. Seorang penjaga lain tertawa terbahak-bahak. Kau hanya iri pada Hans, kan? Karena dia merebut gelar si tampan, melihat mereka berdua saling mengejek. Lelucon, aku, komandan pasukan mereka, merasa sangat bosan. Saat aku pergi, aku merasa sedikit tidak nyaman. Jika Hans tertangkap, tamatlah riwayatnya. Hujan mengguyur markas besar penjaga kota Cassidy. Kapten penjaga Manuel marah besar karena keterlambatanku. Kau ketiduran atau tidak, itu tidak penting. Aku dengar kau cukup dekat dengan penjahat bernama Hans. Benarkah itu? Sejujurnya, Hans adalah salah satu dari sedikit orang cerdas di dunia abad pertengahan yang bodoh ini. Jadi bahkan setelah dia masuk akademi, kami tetap berhubungan. Tapi saat ini, aku tidak akan mengakuinya. Aku hampir tidak mengenalnya. Kami hanya saling mengangguk, tidak lebih. Baguslah kalau begitu. Wajah Manuel berbinar penuh semangat. Kasus istimewa ini menyangkut putri tuan penguasa. Hans mencuri sesuatu dari nona muda yang seharusnya tidak pernah bisa dicuri. Dengan kata lain, jika kita dan penjaga kota Cassidy bisa menangkap penjahat itu, bayangkan betapa senangnya tuan kita. Jadi, bawa kembali bajingan itu, hidup atau mati. Aku mengangguk di permukaan, tapi dalam hati aku berkeringat dingin. Sialan Hans itu, lebih baik jangan mengacaukan ini atau nyawaku juga dalam bahaya. Sementara itu, pasukan keempatku sudah berkumpul. Kami bergerak untuk mencari di distrik 7 yang kumuh di kota Cassidy. Para anak buahku mengeluh, mari kita lihat-lihat saja, lalu pergi minum bir. Aku membungkam mereka dengan satu tatapan dingin. Ya Tuhan, orang-orang abad pertengahan memang sebodoh ini. Nyawa mereka dipertaruhkan, dan yang mereka pikirkan hanyalah minum. Saat itulah aku melihat sosok mencurigakan duduk di tengah hujan di dekat situ. Hei, kau yang berjubah coklat. Aku penjaga kota luar. Buka tudungmu. Pria itu terkekeh dan mendongak. Lama tidak bertemu, Aaron. Kau datang di saat yang tepat. Aku tidak membiarkannya selesai bicara. Aku mendaratkan tinjuku tepat di kepala botaknya. Dasar bajingan kecil. Bukankah kau pembuat onar yang pernah kutangkap sebelumnya? Pria botak itu tampak sangat teraniaya. Bukan. Aku hanya seorang pedagang herbal. Seseorang mencuri barangku dan aku datang untuk melaporkannya. Jadi karena itu dia terlihat familiar. Penjaga macam apa yang memukul orang tanpa bertanya? Sial sekali nasibku hari ini. Tidak hanya semua herbal mind blockku dicuri, sekarang aku malah dipukul oleh seorang penjaga. Penyebutan herbal mind block menarik perhatianku. Daunnya memiliki efek pembekuan darah. Ke arah mana pencuri herbal itu pergi? Mengikuti arahan pria botak itu, aku melacak Hans yang sedang gemetar. Hans, apa yang terjadi padamu? Kau selalu menjaga penampilanmu. Sekarang kau malah kehilangan satu lengan? Cukup sudah. Menyerahlah dengan baik-baik sebelum aku harus memaksamu. Hans menghela napas panjang. Belum. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah sihirnya, berputar menjadi pusaran di udara. Dengan turunnya hujan, sihirnya tampak lebih kuat dari biasanya. Hans berkata dengan lemah, "Maaf, Eren. Aku tidak bisa membiarkan diriku tertangkap sekarang." Dia meluncurkan pilar air raksasa lurus ke arahku. Aku menarik napas perlahan. Aku melangkah lebar untuk menghindari serangan itu dan langsung menerjang Hans. Melihatku mendekat, Hans mencoba merapal mantra lain, tapi aku menjatuhkannya dengan satu pukulan telapak tangan. Hans berlutut di hadapanku, matanya berkaca-kaca. Aren, maukah kau melepaskanku? Siapapun yang membuat perjanjian dengan iblis seharusnya memiliki bekas luka di dekat jantung mereka. Tidak ada apa-apa. Seperti dugaanku, semua itu hanya rumor. Hans, kau jelas bukan pelayan iblis. Jadi kenapa kau melakukannya? Hans Lothagard, aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Suatu hari nanti kau akan mengerti. Aku menggerutu dalam hati tapi tetap menuangkan ramuan pemulihan ke lengannya yang terluka. Kehilangan lengan karena mencuri itu hukuman yang cukup, bukan? Tapi itu bukan keputusanku, karena di dunia abad pertengahan terkutuk ini, pilihannya hanya tidak bersalah atau mati. Pergi dari sini. Aku membawa Hans ke pintu masuk terowongan. Hans menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Aaron, sebelum dia bisa berkata lebih banyak, aku menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Jangan panggil aku begitu. Sekarang enyahlah dari sini.
Dan begitulah kota kecil terpencil Cassidy melihat Hans untuk terakhir kalinya. Pria yang pernah dipuji sebagai tampan, baik hati, dan lembut. Kejahatannya adalah mencuri pakaian pribadi nona muda Cassidy. Benar-benar cabul. Dan disinilah aku, pemimpin regu penjaga kota di dunia abad pertengahan yang menyedihkan dan terbelakang ini. Setelah mencari semalaman dan tidak menemukan apapun, regu keempat sangat marah. Tikus sialan Hans itu benar-benar lenyap. Sementara itu, aku berada di ruangan lain menghadapi interogasi dari William. Hakim di hadapanku ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik itu pemenggalan kepala maupun penjara seumur hidup. Satu kata darinya menyegel nasib seseorang. Sekarang pria dengan otoritas luar biasa ini menaruh curiga padaku. Kudengar kau cukup dekat dengan penjahat Hans. Juga, saat hanya distrik 7 yang tersisa untuk digeledah, kau memilih untuk berpatroli sendirian. Apakah kau benar-benar tidak menemukan apapun di distrik 7? Aku tidak gentar. Tidak ada apa-apa selain kotoran di sana. Ekspresi William menjadi serius. Dengarkan baik-baik. Di kota Cassidy, siapapun yang melanggar hukum atau membantu penjahat akan mati di tanganku. Sebaiknya kau ingat itu baik-baik. Aku sangat marah di dalam hati, tapi aku tetap tersenyum. Dunia abad pertengahan terkutuk ini benar-benar tidak punya konsep hak asasi manusia. Yah, Hans seharusnya sudah berhasil keluar sekarang. Tepat pada saat itu, teriakan seorang wanita terdengar dari kedai terdekat. Seorang preman sedang menggerayangi penjaga penginapan. Hana berjuang mati-matian. Lepaskan aku. Temannya terkekeh dari belakang. Bukankah kami sudah bilang untuk bersikap lembut? Nona itu salah paham denganmu. Kami baru saja sampai di kota ini dan kami ingin mencari teman. Terutama jenis teman yang bisa sangat akrab, jika kau tahu maksud kami. Penjaga penginapan itu hanya bisa menghela napas. Kalian pasti tentara bayaran yang lewat dari wilayah lain. Sebaiknya kalian berhenti selagi bisa sebelum masalah ini menjadi lebih besar. Itu membuat si rambut merah marah. Dan jika aku menolak, apa kau pikir penjaga kota akan muncul dan menjadi pahlawan? Penginapan ini berada di antah berantah. Sebelum dia selesai bicara, aku mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Wajah Hana langsung berseri-seri. Para penonton bersorak gembira. Perawakanku dan aura yang kubawa membuat para tentara bayaran itu membeku di tempat. 10 hari, kataku dengan tenang pada Hana. Hana langsung menawar balik. 5 hari dan kau adalah anggota penjaga. Ini benar-benar pekerjaanmu. Melihat kami memperlakukan mereka seperti perabotan, para preman itu marah dan salah satunya mengayunkan tinju ke arahku. Aku bahkan tidak melihatnya. Aku langsung mencengkeram wajahnya yang gemuk. Tidak punya sopan santun, sama seperti orang-orang bodoh abad pertengahan lainnya. Hana, penginapan gratis 6 hari, dan makan malam ini. Setuju. Setelah kesepakatan tercapai, aku membuat si botak terlempar dengan satu pukulan. Sekarang biarkan aku memberi para bajingan abad pertengahan ini pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Para preman itu ngeri melihat pemandangan itu. Para penonton bersorak-sorai, akhirnya kami sudah menunggu ini. Aku melayangkan pukulan demi pukulan ke arah para preman di depanku. Tidak ada pria abad pertengahan yang jahat di dunia ini. Yang ada hanya pria abad pertengahan yang perlu dihajar habis-habisan. Satu pukulan untuk masing-masing dan mereka semua langsung patuh. Beberapa penonton bersorak lebih keras lagi. Itu dia. Kami sudah menunggu para pembuat onar muncul. Alasan kami menjadi pelanggan tetap di kedai ini adalah karena monster yang ada di sini, pemulung sampah terhebat Cassidy Aaron. Beri dia satu lagi. Orang-orang tua itu menonton lagi. Sepertinya mereka juga perlu sedikit pelajaran abad pertengahan. Seperti yang diduga, setiap preman terakhir menjadi jinak sepenuhnya. Di permukaan, aku tampak seperti pria yang tidak peduli, tapi setiap malam aku tenggelam dalam kenangan yang menyakitkan. Wanita itu terus memanggil namaku, Eren, Eren, jangan menoleh ke belakang. Aku tersentak bangun dan meraih pedangku. Air mata sudah membasahi wajahku. Sudah 6 tahun sejak aku tiba di dunia ini. Sekali lagi, aku tidak tahu berapa lama kehidupan biasa ini akan bertahan. Di tempat latihan, seorang ksatria mendekat dari belakang. Ilmu pedangmu bersih dan tepat. Sungguh luar biasa kota perbatasan seperti Cassidy memiliki seseorang sekalibermu. Aku berbalik untuk mengamatinya. Ksatria adalah kehadiran yang unik di dunia ini. Mereka bisa menyalurkan aura untuk melawan iblis, menggunakan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Lambang di zirahnya bertuliskan Lencana Faroni, menandainya sebagai ksatria dari kota Berth yang jauh yang membuatku waspada. Apakah kekaisaran mengirim seseorang? Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Jangan waspada terhadapku. Aku hanya kagum dengan ilmu pedangmu. Dia baru saja akan menanyakan namaku ketika sebuah suara memanggilnya. Ben, di situ kau rupanya. Kau seharusnya menjadi ksatria pengawalku. Bagaimana bisa kau meninggalkan sisiku? Aku segera membungkuk. Pemimpin regu penjaga kota luar, Erin, memberi hormat Nona Vivian dari Cassidy.
Senang sekali bertemu denganmu, pemimpin regu, Erin. Kudengar kau cukup menderita karena barang-barang pribadiku. Aku minta maaf soal itu. Kami akan pamit sekarang. Tuan Ben pasti sudah cukup lama mengganggu latihanmu. Setelah mereka pergi, aku bingung. Mengapa seorang ksatria dari Bert ada di sini? Oh, sudahlah, waktunya kembali bekerja. Aaron, kau bajingan. Pergi ke neraka. Adegan beralih ke pusat kota Cassidy. Manuel melontarkan serentetan makian. Dasar idiot tidak berotak. Kau menghajar tentara bayaran sewaan dari pusat kota sampai setengah mati. Apa yang akan kau lakukan soal ini? Kau harus menyelesaikannya sendiri. Aku benar-benar tidak tahu kalau orang-orang itu adalah tentara bayaran yang disewa oleh pusat kota. Masuk ke sini. Sebuah suara terdengar dari dalam. Kau lagi, Aaron, seorang pemimpin pasukan yang membuat masalah di mana-mana. Kalau kau tidak suka pekerjaan ini, mengundurkan dirilah. Berhentilah membuat masalah untuk orang lain. Suara itu milik Norpo, pejabat administrasi kota Cassidy, orang yang paling pemarah di kota ini. Yang bisa kulakukan hanyalah terus meminta maaf sampai dia tenang. Singkat cerita, para tentara bayaran itu seharusnya mengawal sebuah kereta ke kota Bert, jadi sekarang pekerjaan itu jatuh kepadaku. Dan begitulah aku menjadi bagian dari konvoi pengawal kereta itu. Tidak masuk akal ada sebanyak ini orang melindungi satu kereta, dan kelihatannya mereka semua adalah tentara bayaran. Skala operasi ini lebih terlihat seperti kampanye perang. Jadi aku bertanya pada pria berambut merah di sampingku siapa yang ada di dalam kereta. Saat itulah aku sadar kalau pria ini adalah berandalan bermuka musang yang sama yang kuhajar kemarin. Julukan itu membuat Dylan kesal. Tapi ingatan tentang pukulan kemarin kembali muncul. Dia langsung mundur. Silakan saja. Panggil aku kakak musang. Menjelang malam, kami berhenti di Knotville, sebuah desa di pinggiran Cassidy. Kelompok itu menjadi gempar karena meskipun desa ini cukup besar, tidak ada satupun penduduk desa yang terlihat. Mungkinkah ini perbuatan iblis? Ekspresiku menjadi muram. Aku kebetulan dekat dengan seorang anak dari desa ini. Tiba-tiba, Dylan melihat darah di tanah dan mulai berteriak. Aku memberinya tatapan tajam dan menyuruhnya untuk tidak mengangkat kepala. Ruangan yang kami temukan dipenuhi mayat penduduk desa dari dinding ke dinding. Pemimpin pasukan Aaron. Seseorang memanggilku. Nona Vivian, apa yang kau lakukan di sini? Aku keluar untuk mencari udara segar dan kebetulan lewat. Tinggal di kota membuatku sesak napas. Jadi atas saran ayahku, aku menuju ke kota Bert. Tak lama kemudian, panci sup yang mengepul membuat semua orang meneteskan air liur. Semua orang memujinya dengan antusias, tapi Dylan dan aku tidak tega untuk makan. Nyali mereka benar-benar hebat. Mereka bisa makan setelah melihat mayat-mayat itu hanyalah persembahan. Seorang pria tua maju untuk menjelaskan, apa yang kalian lihat adalah sebuah ritual, pengorbanan manusia untuk iblis. Dia menoleh ke arahku. Namaku John. Aku yang bertanggung jawab atas misi pengawalan ini. Sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku Erin, bukan tentara bayaran, hanya menjalankan tugas. Saat itulah kami menyadari ada seorang nona muda di malam hari. Vivian sangat cantik, dikenal di seluruh wilayah sebagai bunga dari timur. Meskipun aku tahu misi ini tidak sederhana, aku tidak pernah menyangka ada bangsawan Cassidy sungguhan dan ksatria pengawalnya di dalam kereta itu. Kau terlihat cukup tenang, kata pria tua itu. Iblis mungkin bersembunyi di dekat sini. Apa kau tidak takut? Aku menjawab dengan datar. Kita punya seorang ksatria di pihak kita. Selain itu, selama aku punya pedang ini dan bahkan kesempatan menang sekecil apapun, aku akan bertahan hidup. Pria tua itu tersenyum dengan aneh. Kalau begitu, aku harap kau memenangkan setiap pertempuran. Malam tiba dalam sekejap mata. Aku duduk membaca buku di tanganku, memikirkan seorang anak laki-laki bernama Holland. Dia mungkin sudah tumbuh cukup besar sekarang. Tenggelam dalam pikiran itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari belakang. Aku melayangkan pukulan dan menemukan sesosok zombie. Tanpa ragu, aku menusuknya dengan pedangku. Kepalanya jatuh ke tanah. Apa yang dilakukan zombie di tempat seperti ini? Di dekat situ, Dylan menebas dengan liar, berteriak ketakutan. Aku maju dan menebas zombie itu dalam sekejap. Dylan menangis. Aaron, kau meninggalkanku. Di mana saja kau? Baik tentara bayaran maupun prajurit, semuanya pingsan, mustahil untuk dibangunkan, seolah-olah mereka terkena sihir. Saat itulah aku mengerti. Satu-satunya alasan hanyalah kita berdua yang baik-baik saja. Pasti ada sesuatu di dalam sup, bukan racun, tapi obat tidur, yang berarti tujuan mereka mungkin untuk menangkap seseorang hidup-hidup, kemungkinan besar. Saat itu juga Dylan di sampingku mulai menggigil. Sekelompok zombie mendekati kami. Aku tidak gentar melihat monster-monster yang menggeram ini. Biarkan zombie-zombie lambat ini menjadi pemanasan. Aku menggenggam pedangku dan menebas para mayat hidup seolah-olah mereka terbuat dari kertas. Tidak butuh waktu lama sebelum setiap makhluk mengerikan yang lamban itu mati. Hanya hujan dan tanah yang berserakan mayat yang tersisa.
Saat itulah aku berbalik dan menyadari ada satu yang lolos. Tapi saat aku mengenali wajahnya, aku membeku. Anak yang sedang kupikirkan, Holland. Dia benar-benar sudah tumbuh cukup besar dari yang kuingat. Holland adalah putra seorang petani penggarap di desa itu. Dia suka membaca. Dia biasa berkata dengan senyum paling cerah dari semua orang yang pernah kutemui. Kau yang terkuat dan paling keren, Paman. Hai, kau perayu kecil. Aku sangat menyukai anak itu. Bahkan setelah menetap di Kasidi, aku tetap berkomunikasi dengannya. Aku pernah memberitahunya ada sebuah tempat di kota yang disebut perpustakaan, tempat yang penuh dengan buku. Aku bilang pustakawan menghabiskan sepanjang hari terkubur dalam tumpukan buku. Mata Holland terbelalak karena iri. Aku ingin menjadi pustakawan itu. Pekerjaan seperti itu akan sangat cocok untuk kutu buku sepertimu. Lakukan yang terbaik. Namun, anak laki-laki yang dulu punya mimpi cerah itu berakhir seperti ini. Aku hanya bisa menelan kesedihan dan mengayunkan pedangku untuk memberinya kedamaian. Aku pernah dengar iblis memakan rasa takut manusia. Ayahku memukulku, Holland pernah bercerita padaku karena aku bilang ingin menjadi pustakawan. Dia bilang anak petani penyewa hanya bisa menjadi petani penyewa. Mengingat semua itu, aku menarik anak itu, yang kini menjadi zombie, dan memeluknya erat. Maafkan aku. Aku bukan pahlawan. Aku bukan ksatria. Aku hanya seorang penjaga di kota perbatasan. Saat itu, Dylan berhasil membangunkan semua tentara bayaran. Mereka terjun ke pertempuran melawan gerombolan zombie, lalu ledakan dahsyat menghantam area tempat Nona itu berada, api membubung ke langit. Beristirahatlah sekarang, Holland. Kuharap setelah kau pergi, hal seperti ini tidak akan pernah menimpamu lagi. Utang ini akan kubalaskan untukmu. Pada saat yang sama, para pengawal Vivian berjatuhan satu persatu. Hanya ksatria Ben yang tersisa berdiri sendirian. Kudengar ada seseorang yang mengincar nona muda itu. Itulah sebabnya kami mengirimkannya ke kota kami, Burt. Aku tidak menyangka rumor itu benar. Bahkan setelah meninggalkan kota diam-diam, mereka tetap melacak kami. Tetapi, mengayunkan pedangku untuk membela seorang wanita, itulah kebahagiaan dan impian seorang ksatria. Apa bedanya jika lawanku berikutnya adalah iblis yang menjijikkan? Iblis Kutan tersenyum tipis. Kau banyak bicara untuk ukuran seorang ksatria. Mengulur waktu tidak akan menyembuhkan lukamu. Kau tidak hanya ditusuk oleh pedangku yang beracun, kau juga memakan sup rebusan itu. Obat itu seharusnya sudah membuatmu mengantuk sekarang. Apa kau masih berpikir punya kesempatan? Lengan Kutan yang dimakan iblis menggeliat saat mata yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan berkerut di dalamnya. Lalu dia menerjang Ben dengan kekuatan penuh. Ben melawan dengan sekuat tenaga, hanya untuk mendapati auranya hampir tidak mencapai setengah dari kekuatan biasanya. Tapi itu tidak masalah. Dia hanya perlu menyerang bagian tubuh Kutan yang belum dirasuki iblis. Namun di saat Ben menusukkan pedangnya ke leher Kutan, sebuah tangan merah tua sudah mencengkeram lehernya, konyol. Apa kau pikir menyerang daging ini akan membunuhku? Aku adalah Kutan yang agung. Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku, wahai ksatria rendahan? Ben nyaris tercekik sampai mati saat aku akhirnya tiba. Aku di sini untuk membalaskan dendam Holland. Jadilah anak baik dan mati. Tak perlu banyak bicara. Aku mengayunkan pedangku lurus ke tengkorak iblis itu. Itu membuatnya marah besar. Sebuah tangan merah darah menghantam pedangku. Kau pikir kau ini siapa, brengsek? Seranganku mendarat di kepala Kutan dan darah menyembur keluar. Lengannya mulai membengkak. Sialan. Membuang-buang darah berharga untuk seseorang yang bahkan bukan ksatria. Aku harus menyerahkan gadis itu sekarang juga. Aku dipenuhi amarah dan tidak memberinya waktu untuk bernapas. Aku akan membalaskan dendam Holland. Aku dengan cepat terpental oleh kekuatan iblis yang luar biasa, tetapi aku berhasil membuat luka menganga di dadanya. Silakan coba beregenerasi. Beregenerasi sekali, dan akan kupotong lagi. Kutan melolong kesakitan. Dia mulai takut padaku karena iblis di lengannya mulai memakan darahnya. Kalau begini terus, iblis itu akan melahapnya sepenuhnya. Kukira kau seharusnya tangguh. Ternyata kau tidak lebih dari pecundang. Kali lagi, pembalasan dendam Holland. Kutan, yang nyaris tidak bisa menahan pukulan itu, mulai gemetar. Siapa itu Holland? Kenapa kau memaksakan diri sampai sejauh ini? Dan kau jelas bukan ksatria, jadi kenapa kau sekuat ini? Kutan akhirnya mencapai batasnya. Tepat saat aku akan melancarkan pukulan terakhir, pria tua dari makan malam tadi melangkah di depanku. Bukannya aku terkejut. Aku sudah menduga kapan kau akan menunjukkan wajahmu. Pria tua itu menerjangku dengan marah, pedangnya terayun. Kalau bukan karena kau menghalangi, semua ini sudah selesai dari tadi. Saat kami bertarung, Kutan memanfaatkan celah dan perlahan mulai pulih. Tetapi iblis itu sudah memakan lebih dari separuh tubuhnya. Sudah terlambat. Aku tidak lagi membutuhkan tubuhmu. Aku sudah mengincar wadah yang jauh lebih lezat. Sementara itu, pedangku telah hancur di bawah tekanan tanpa henti.
Tepat saat pria tua itu mengira kemenangan ada di tangannya, aku berputar dan menghantamkan tinjuku lurus ke tengkoraknya. Saat dia kehilangan kesadaran, pikiran terakhirnya adalah bahwa dia bernasib sial bertemu monster sepertiku. Pada titik ini, aku benar-benar kelelahan. Makhluk di hadapanku tampaknya telah sepenuhnya dimakan oleh iblis, tanpa senjata menghadapi ejekan iblis itu. Oku tetop mau menyerong. Selama aku masih bernapas, akan kugigit mata menjijikkanmu itu. Kesadaranku mulai memudar. Aku merasakan ekspresi iblis itu berubah dari ancaman menjadi geli. Kenangan yang tersegel mulai terbuka di benakku. Rekan-rekan yang gugur dari masa-masaku sebagai tentara bayaran yang bertarung berdampingan. Keputusasaan yang mereka tinggalkan menjadi bahan bakar bagi iblis. Merasakan ada yang tidak beres, aku tersentak sadar. Daerah di sekitarku kacau dan berlumuran darah. Ben melihatku sadar kembali dan bergegas menanyakan kondisiku. Napasmu semakin lama semakin lemah. Kukira kau sudah mati. Aku memeriksa diriku sendiri. Sepertinya tidak ada yang aneh. Aku bahkan kehilangan ingatan tentang apa yang baru saja terjadi. Tapi kabar baiknya adalah iblis itu tampaknya sudah benar-benar mati. Terserahlah, selama pada akhirnya berhasil. Kalau dipikir-pikir, kenapa iblis itu mengincar nona muda kita yang lugu? Dia juga masih tidur nyenyak begini. Ben bilang itu bukan sesuatu yang perlu ku ketahui. Bagaimanapun juga, Ben sekarang berutang budi padaku. Pada akhirnya, dia mengucapkan terima kasih kepadaku dengan tulus dan hormat. Setelah kejadian itu, mayat-mayat penduduk desa diseret ke alun-alun kota dan dibakar. Setelah semuanya selesai, aku jadi ragu. Mengorbankan seluruh desa untuk memanggil iblis demi nyawa satu bangsawan Cassidy, ini bukanlah masalah sederhana. Setelah semua mayat diurus, kami kembali ke Cassidy. Kami memberitahu dunia luar bahwa Ben yang telah mengalahkan iblis itu, lagi pula, selain kami berdua, tidak ada saksi lain. Itu cocok untukku. Jika kabar aku melakukan kontak dengan iblis tersebar, itu hanya akan memperburuk keadaan. Secara keseluruhan, aku tidak hanya selamat kali ini, aku juga mendapatkan bonus. Dan aku sangat yakin Dylan sudah tamat. Tapi entah bagaimana, bajingan itu bersembunyi di tumpukan mayat dan berhasil selamat. Tepat ketika kukira ini hanyalah misi rutin, mata iblis yang muncul di dadaku entah kapan membuatku bergidik. Lalu mata itu perlahan berbicara, "Oh, bagaimana kabarmu?" Kejutannya terlalu berat. Aku langsung menghunus pedangku untuk mencongkelnya, tapi iblis itu tidak takut sama sekali. Oh, di situ sedikit lebih tinggi. Pada akhirnya, aku jatuh ke tempat tidur karena kalah. Apa-apaan kau ini? Jangan bilang kau iblis yang tadi. Makhluk bodoh memang cenderung memanggilku seperti itu. Keringat dingin membasahi tubuhku, bagus sekali. Makhluk ini pasti masuk ke tubuhku saat aku mencoba menggigit matanya. Dengarkan, keluar dari tubuhku sekarang juga atau akan kucungkil daging di sekitarmu. Iblis itu menjelaskan, itu bukan keputusanmu. Lagi pula aku butuh waktu untuk pindah. Berapa lama waktunya? Sekitar 100 tahun, kurang lebih, mati saja sana. Iblis itu dengan cepat menenangkanku. Tenang dulu. Keberadaanku di dalammu tidak seburuk yang kau pikirkan. Biar ku beritahu kau keberadaan seperti apa aku ini. Saat iblis itu menggunakan kekuatannya, cahaya hijau samar mengelilingiku. Itu adalah aura. Kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh para ksatria. Bagaimana bisa iblis mampu melakukan ini? Tapi setelah melepaskan sedikit aura, mata iblis itu sudah terengah-engah. Apa ini yang disebut ejakulasi dini? Di lantai bawah, suara Hana terdengar. Eren, turunlah. Ada seseorang dari biara katedral Cassidy mencarimu. Sebelum dia selesai bicara, utusan biara itu sudah naik ke atas. Rakyat jelata rendahan, seorang bangsawan ingin menemuimu. Jangan berlama-lama. Tuan Ben meminta kehadiranmu. Sekarang cepat. Sebelum dia selesai, tinjuku sudah mendarat di wajahnya. Kau benar-benar merusak pemandangan, Jesse darah campuran. Istirahatlah sebentar, aku akan segera keluar. Wah, itu membuatku terkejut. Ternyata, itu hanya anak buah Ben. Kalau itu dia pasti berencana membagi hadiah penangkapan iblis denganku. Aku benci membuat keributan. Kalau kau benar-benar merasa tidak enak, bagi saja uang hadiahnya denganku. Ben Bazumpa, aku tahu. Begitu hadiahnya datang, kau akan jadi orang pertama yang kuhubungi. Entah ksatria atau bukan, dia masih punya sisi manusiawi yang baik. Darah campuran? Masih berapa jauh lagi? Aku bertanya dengan santai. Jess mengerutkan kening. Kenapa kau terus memanggilku darah campuran? Kau suka? Maksudnya setengah bangsawan, setengah bukan. Kau anak haram dari anak haram seorang bangsawan. Jess berteriak dalam hati. Aku akan membunuh orang ini. Dan begitu saja, kami tiba di katedral matahari. Oh, sial. Tempat ini? Ada iblis yang hidup di dalam diriku. Aaron. Kau akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu. Maaf memanggilmu tiba-tiba seperti ini. Kau benar-benar terlihat kaget.
Ini adalah imam besar Brian dari Katedral Matahari. Sapa dia. Dan ini Joanna, Inkuisitor Bidat. Keduanya dikenal luas karena pengabdian mereka. Tiba-tiba, Joanna berjalan perlahan ke arahku dan mengangkat tinjunya. Tinju itu turun, dengan lembut menepuk puncak kepalaku. Sebuah berkat pribadi dari sang Inkuisitor Bidat sendiri. Sungguh suatu kehormatan. Upacara pun selesai, dan kami beralih ke hal yang sebenarnya kupedulikan. Ini adalah tanda penghargaan dari Ordo kami sebagai pengakuan atas jasa-jasamu, lencana dada emas, harta Dewa Matahari. Apakah aku benar-benar boleh menerima sesuatu yang begitu berharga? Tentu saja. Yang kami minta hanyalah, jika Ordo kami suatu saat menghadapi masalah, kau meminjamkan kekuatan sucimu pada kami. Imam besar, mulai hari ini Anda adalah bapak imanku. Di adegan berikutnya, aku sudah mengenakan lencana itu dengan setelan zirah yang gagah. Bahkan bawahanku mengira aku pergi keluar dan merampok seseorang. Lencana ini adalah relik suci Dewa Matahari, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Aku menatap gelas birku, tenggelam dalam pikiran. Astaga, aku sangat merindukan bir dingin. Pemilik kedai Charlotte bergosip belakangan ini di kota, sepertinya ada sekelompok penipu judi. Ada sebuah penginapan di Distrik 5 yang bernama Putri Duyung yang sakit. Tempat itu menarik banyak orang luar, yang tentu saja memicu perjudian. Dan sepertinya ada seorang anak di sana yang menjalankan seluruh permainan dadu. Aku meletakkan birku, bocah kurang ajar, menjalankan perjudian ilegal di distrikku, di bawah umur pula. Sebagai ketua regu penjaga kota luar Cassidy, aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ayo Perji, menghentikan perjudian adalah tanggung jawab semua orang. Tidak lama kemudian, aku tiba di tempat itu. Ku dengar kau cukup jago bermain dadu, nak. Tunjukkan kemampuanmu. Karena kami terus mendapatkan angka 6, permainan berakhir seri lagi. Aku terus menekannya. Lanjutkan. Gandakan taruhannya. Gadis itu diam-diam menertawakan betapa bodohnya aku. Dia bisa berbuat curang dengan sihir. Dia sengaja membiarkanku menang beberapa putaran. Saat itulah dia melihat seorang pria di belakangnya memberi isyarat untuk mengakhirinya. Dia segera mengaktifkan sihirnya untuk mengubah angka dadu, tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah melihat semuanya. Jangan bergerak. Kau mencoba berbuat curang dengan sihir. Gadis itu terlihat panik. Apa? Apa kau punya bukti? Bukti? Tentu saja. Putaran ini, kau pasti akan mengubah daduku menjadi angka 4. Lalu kau akan melakukan hal yang sama, mengubah dadumu menjadi 4 untuk mengakhiri putaran. Benar kan? Aku melempar dadu tanpa ragu-ragu. 4, tepat seperti yang diperkirakan. Aku mempertaruhkan semua yang kumiliki dan kedua tanganku. Kau menggunakan sihir untuk mengubah angka-angka itu. Ini adalah skema klasik, menggunakan pengguna sihir tingkat rendah sepertimu untuk melakukan penipuan. Melihat penyamaran mereka terbongkar, para preman itu menghunus pedang mereka. Kami kira kau hanya orang bodoh. Langsung saya. Serahkan uang yang sudah kau dapatkan, lalu enyahlah, kecuali kau ingin mati di sini. Aku tidak terpengaruh sedikit pun. Permainan dadu dengan nona kecil ini sebenarnya cukup menyenangkan. Ayo mainkan satu putaran terakhir. Ini adalah koin emas asli dari Katedral Dewa Matahari. Rahang para anggota geng itu hampir hatu ke lantai. Itu sangat berharga. Apa yang kau rencanakan? Kau tahu betul kami curang, dan gadis itu juga seorang penyihir. Kenapa kau masih berani bertaruh melawan kami? Aku tersenyum dingin. Untuk kru penipu yang menakutkan, kalian suka sekali bicara. Pria itu menjadi semakin marah. Baik, kami akan mempertaruhkan uang itu dan tangan gadis itu. Aku memanfaatkan momen itu untuk bertanya pada gadis itu dengan pelan. Hai, kau seharusnya berada di sekolah sihir kan? Bagaimana kau bisa berakhir dengan orang-orang seperti ini? Apa kau mulai belajar sihir lalu sadar itu tidak cocok atau keluargamu terlalu miskin untuk membayar biayanya? Gadis itu memotong dengan tajam. Berhenti, berasumsi. Kau tidak tahu apa-apa, jadi jangan bicara lagi. Aku menahan tawa. Sepertinya tebakanku benar, orang-orang yang menjaga pintu keluar mengira aku mengulur waktu. Mereka saling memberi isyarat. Karena dia sudah tahu siapa kita, jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Tapi yang membuat mereka lengah adalah binar antisipasi di mataku. Nona kecil, apa kau tahu sihir yang bisa mendinginkan bir? Kurasa aku bisa melakukannya. Kalau begitu, sempurna. Kau lulus. Para preman itu akhirnya kehilangan kesabaran dan menyerbuku dengan pedang. Satu ayunan berat membuat mereka semua terpental. Pemimpin mereka yang penuh luka mengaum dan menebas lurus ke wajahku. Aku menangkap pedang itu dengan tangan kosong tanpa berkedip. Apa kau tidak malu? Seorang pria dewasa hidup dari tipu daya seorang gadis kecil. Sampah abad pertengahan yang tidak berguna. Sangat memalukan. Rekannya mencoba menyerang dari belakang. Aku mengayunkan tubuhnya tepat ke jalur pedang itu. Daripada hidup memalukan seperti ini, lebih baik mati di tangan kawan sendiri. Tidak butuh waktu lama.
Aku telah melenyapkan seluruh geng penipu. Satu-satunya yang tersisa adalah gadis itu. Benar-benar tercengang. Orang itu, dia baru saja mengalahkan geng Sark dengan tangan kosong. Pembunuh bayaran geng Sark adalah buronan dengan hadiah dari distrik sebelah, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku berjalan menghampiri gadis itu. Kulkas kecil, kau di sini. Berhenti bicara. Kau ingin menghasilkan uang. Benar kan? Bantu saja aku membuat bir dingin setiap hari, dan aku akan mencarikanmu pekerjaan, sampai kau bisa masuk ke sekolah sihir, tempat itu akan memberimu makanan dan tempat tinggal. Bagaimana? Mau ikut denganku? Air mata di wajah lembut gadis itu mulai memudar. Baiklah. Keesokan harinya, saat aku sedang menjalani latihan seperti biasa, kulkas kecilku muncul dan mengantarkan bir dingin. Ya ampun, pagi-pagi begini. Terima kasih banyak. Ya, ini baru rasa yang pas. Hei, kulkas, berapa umurmu? Sear, kecil sekali. Apa kau kurcaci atau semacamnya? Eding, apa gadis kesiu itu putrimu? Tuntut Hana, dengan marah. Apa? Jangan konyol. Dia hanya kulkas yang kupungut. Maksudku, penyihir muda. Lagi pula, bukankah penginapanmu butuh bantuan tambahan? Anggap saja dia karyawan lain dan jaga dia. Hana mempertimbangkannya, lalu mengangguk. Masuk akal. Gadis semanis ini tidak mungkin putrimu. Kamu pasti mengalami masa sulit bergaul dengan para berandalan, kan? Jangan khawatir, kakak akan menjagamu baik-baik. Siapa namamu? Kanna. Nama yang indah. Ngomong-ngomong, berapa gelas bir dingin yang bisa kau buat dalam sehari? Tidak lebih, tidak kurang. 300 gelas sehari. Setuju? Kakak akan membayarmu 2 kali lipat. Sebagai kapten penjaga abad pertengahan, pagiku dimulai dengan melapor ke komandan, lalu patroli pasar untuk menjaga ketertiban. Sambil mendengarkan gosip orang-orang tua abad pertengahan di belakangku, lalu memungut sedikit uang dari para penyelundup, mengelola gerbang luar kota Kasidi dan memeriksa dengan teliti semua orang yang masuk. Aneh, tidak ada seorang pun yang mencoba masuk hari ini. Apa biaya masuknya terlalu mahal? Saat itulah suara seram datang dari belakang. Bunga Carnelia tidak pernah layu. Aku bahkan tidak berkedip. Apa Scar menyuruhmu untuk mencariku lagi? Kau tidak boleh menyebut nama itu secara langsung. Dia adalah bayangan dari kota Kasidi ini. Aku menatapnya dengan tatapan yang hanya kuberikan untuk orang idiot. Sepat katakan, pria itu menjelaskan bahwa sejumlah orang luar yang tidak dikenal baru-baru ini muncul di kota Kasidi. Berdasarkan penyelidikan, orang-orang luar ini menyamar sebagai pedagang dan berperilaku mencurigakan. Tolong bakas surat ini. Ini ditulis secara pribadi oleh Raja Bayangan. Mereka sudah berada di kota selama 3 hari. Aku bahkan tidak meliriknya. Aku merobek surat itu. Aku sudah sangat sibuk. Apa yang dia ocehkan? Bilang pada Scar untuk berhenti bermain pura-pura dan kau bisa berhenti bersandiwara menyedihkan. Sekarang pergilah. Orang luar datang ke kota perbatasan seperti ini bukanlah hal yang aneh. Apa yang mungkin bisa salah di sini? Saat itu, sebuah kereta kuda perlahan mendekati gerbang ingin masuk. Aku menyipitkan mata ke arah kusir dan merasakan sedikit kegelisahan. Orang ini terlihat sangat mencurigakan. Tepat saat aku sedang mempertimbangkan untuk menangkapnya di tempat, Guote melangkah maju. Doluenua, kau kembali lagi. Kapten, ini Doluenua, seorang pedagang dari perusahaan dagang mosaik. Kami bertemu saat pemeriksaan gerbang belum lama ini. Doluenua menunjukkan senyum licin. Kapten penjaga, penampilan Anda sungguh terhormat. Melindungi kota ini siang dan malam, Anda pasti bekerja sangat keras. Pemandangan koin perak membuatku menggertakkan gigi. Bocah ini, kau sungguh terlalu baik. Mulai sekarang panggil aku kakak. Guote mencondongkan tubuh dan bertanya pelan, Doluenua, apa kau masih punya barang yang kau berikan padaku terakhir kali? Doluenua mengeluarkan sebuah botol kecil berisi pil ungu. Mata Guote yang lelah seketika berbinar. Terima kasih. Jika aku meminum ini, aku akhirnya bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Hai Kapten, jangan pernah berpikir untuk mencuri ini dariku. Aku masih menatap Doluenua dengan sedikit curiga. Adik kecil, kami masih harus memeriksa apa yang kau bawa ke dalam kota. Melihatnya sedikit tersentak, aku juga melihat tato ungu di lehernya. Guot menutupi hidungnya. Kapten kemarilah. Apa-apaan ini? Seluruh kereta penuh dengan bangkai kambing berdarah. Bangkai-bangkai itu dalam kondisi mengerikan, dipenuhi belatung yang menggeliat. Tidak ada tukang daging yang mau menerimanya. Kalau begini terus, keretanya sendiri bisa hancur. Apa yang akan kau lakukan dengan semua ini? Tuntutku. Ekspresi Doluenua menjadi gelap. Tukang daging yang sudah bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun meninggal mendadak. Itulah kenapa jadi seburuk ini. Nah, kenapa tidak bilang dari tadi? Sayang sekali. Selamat datang di Kasidi. Saat Doluenua melewati gerbang, ekspresinya berubah total. Bodoh, aku akan mengubah kota ini menjadi neraka di bumi tak lama lagi.
Dia tidak tahu kalau aku sudah mulai mencurigainya. Jaga dirimu baik-baik di luar sana, adik kecil, di dunia abad pertengahan ini. Ingat, pilihannya hanya polos atau mati. Adegan beralih ke beberapa penjaga yang berkumpul untuk makan siang. Bully menyebutkan bahwa Charlotte mengundangnya ke upacara eksekusi besok. Komentar itu membuatku menggelengkan kepala melihat pola pikir abad pertengahan, pergi kencan untuk menonton pemenggalan kepala sebagai hiburan. Bully juga bilang dia berencana membawakan Charlotte roti ikan buatan ibunya. Semua orang langsung terlihat jijik. Bukannya tidak sopan pada ibunya, tapi roti ikan sialan itu rasanya seperti sampah yang dipanaskan kembali. Utusan yang sok keren itu bahkan belum menyelesaikan kalimatnya sebelum aku membuatnya terkapar. Rupanya Siskar mencariku. Ngomong-ngomong, Bully, semoga kau bahagia. Pria yang satunya lagi memiliki aura seperti remaja sombong. Temanku tersayang, aku sudah menunggumu. Apa kau ingat sumpah kita? Kau di dalam terang, aku di dalam bayang-bayang, bersama kita akan menguasai kota Cassidy. Bahkan sebelum dia selesai, ekspresiku saja sudah cukup untuk membuatnya diam. Apa kau cari mati? Datang menggangguku saat aku sedang makan? Dan topi konyol apa ini? Semua orang berpakaian seperti orang bodoh. Ini tidak bisa ditolerir. Ini adalah siskamling. Paling bagus kuma patroli. Raja bayangan apanya? Bukankah sudah kubilang berhenti main rumah-rumahan? Scar buru-buru menjelaskan bahwa dia menemukan beberapa orang luar yang berperilaku sangat mencurigakan. Orang-orang ini berusaha keras menghindari orang-orangnya setiap kali mereka bergerak. Sesuatu akan segera terjadi. Kita harus tetap waspada. Aku mengulurkan tangan dan menjewernya. Kau pikir kau ini siapa? Unit penjaga akan menanganinya sendiri. Urus saja urusanmu sendiri. Kudengar akhir-akhir ini kau tidak muncul di bengkel tukang kayu. Apa ayahmu Jason benar-benar tidak masalah dengan itu? Mendengar kata-kata itu, si Raja Bayangan Kota Cassidy Gadungan itu kabur bersama seluruh krunya. Tapi aku juga mempertimbangkan kata-katanya, lebih baik tetap waspada mulai sekarang. Adegan berganti. Aku tiba di rumah seorang teman baik. Algojo Darius adalah satu-satunya orang di kota ini yang bisa kuajak bicara selain si pencuri pakaian dalam. Anaknya, Tad, adalah anak yang manis. Aku membawakan apel untuk mereka. Darius meratapi situasi Hans. Anak yang baik berubah menjadi penjahat dalam semalam. Kami mengobrol sebentar. Sebagai seorang Algojo, rumah Darius selalu terasa suram. Profesinya membuat orang menjaga jarak darinya. Aku tidak peduli semua itu. Aku menyemangatinya untuk menunjukkan teknik terbaiknya di tempat eksekusi beberapa hari lagi. Sementara itu, di sebuah gang belakang kota Cassidy, sekelompok sosok misterius berkumpul dalam percakapan rahasia. Operasi kita diawasi oleh Scar selama ini, dan penyergapan Kutan terakhir kali juga berakhir dengan kegagalan. Doluenua menyela sebelum orang lain sempat bicara. Dalam beberapa hari, akan ada eksekusi publik di alun-alun. Kita harus menggunakan kesempatan itu untuk mengambil jantung nona muda Cassidy. Tepat di samping mereka, Guote tertidur lelap sesekali mengigau dalam tidurnya. Begitu orang-orang abad pertengahan di kota ini merasakan nikmatnya bir dingin, Chana langsung menjadi populer seperti yang kuduga. Kedai Hana mengalami lonjakan bisnis yang besar karenanya. Dia mengikuti saranku dan mengoleskan selai stroberi di roti yang langsung habis terjual. Ketika dia bertanya dari mana aku mendapat ide cemerlang seperti itu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya karena orang-orang di sini sudah biasa makan roti yang dicelupkan ke dalam darah narapidana. Tapi Hana punya pertanyaan lain di benaknya. Mengapa aku menerima gadis kecil itu, Chana? Dari sudut pandangnya, aku tidak terlihat seperti tipe orang yang mau repot-repot demi orang lain. Pertanyaan itu membuatku berhenti dan berpikir, dahulu kala, aku pernah memungut anak kucing liar di pinggir jalan karena memberiku perasaan yang agak mirip seperti itu. Sebelum Hana sempat bereaksi kaget, Kai memanggilku. Kapten, ini hari libur kita. Kenapa kita semua dipanggil? Jangan bilang kita di sini untuk menjual bir dan roti. Aku menjelaskan bahwa ada surat informasi yang masuk. Anggap saja kalian sedang menyamar. Laporkan apapun yang mencurigakan padaku segera. Tapi kenapa hanya kau dan Pole? Kemana yang lainnya pergi? Kai menjawab dengan datar bahwa Bully pasti sibuk merayu Charlotte dan Guote pasti sedang tertidur pulas. Adegan beralih maju. Hari eksekusi hampir tiba. Entah bagaimana Tad berhasil masuk ke penjara untuk menenangkan para narapidana yang cemas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya. Ayahku sudah memenggal beberapa ratus kepala. Jangan khawatir, dia akan memastikannya selesai dalam satu tebasan bersih, sama sekali tidak sakit. Para narapidana tidak bisa lagi menahan diri dan mulai melolong liar. Tapi dengan mulut tersumpal, tidak ada yang bisa mengerti sepatah kata pun yang mereka katakan. Para pelanggan yang terhormat, waktunya hampir habis. Potong rambut akan segera dimulai. Upacara pemenggalan kepala sedang berlangsung. Algojo yang tinggi dan mengesankan itu mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah.
Darah menyembur membentuk busur, dan kerumunan di bawah meledak dalam sorak-sorai. Di era abad pertengahan yang busuk ini, eksekusi publik berfungsi sebagai pelampiasan amarah warga yang sudah lama terpendam. Itu juga menunjukkan otoritas dan kekuasaan para penguasa, dan upacara khusus ini memiliki bobot politik yang lebih besar dari biasanya. Penjahat yang kutangkap kali ini adalah pembunuh seorang bangsawan Calersson, dan sang tuan sedang dalam proses menjalin hubungan dengan Calersson. Jadi atasanku telah memperingatkanku berulang kali bahwa kali ini tidak boleh ada yang salah. Entah kenapa, mendengarnya berkata begitu justru memberiku firasat kuat bahwa sesuatu di upacara ini akan kacau. Dan benar saja, wajah yang kukenal muncul. Bukankah itu adik kecil? Apa yang dia lakukan di sini? Saat Doluenwa menyunggingkan senyum jahat itu, sebuah ledakan besar menghancurkan pusat alun-alun. Para warga menjadi panik dan mulai berlarian ke segala arah. Sialan. Sebuah serangan. Mengintip dari balik asap dan debu, Tuan Purpas telah terlempar dari tempatnya berdiri. Pemandangan itu membuatku panik karena menjaga ketertiban umum adalah tanggung jawab penjaga kota luar. Jika Tuan Purpas tewas dalam ledakan ini, kepalaku akan menjadi yang berikutnya. Terikat oleh tugas yang tak bisa kuhindari, aku tetap maju ke depan. Menghadapi kerumunan yang panik, para penjaga dengan cepat mulai mengarahkan orang-orang ke tempat yang aman. Aku menerobos api dan menarik dua anak yang ketakutan keluar dari bahaya. Lalu aku bertanya kepada yang lain apakah ada yang melihat sosok mencurigakan berjubah. Saat itulah aku melihat Doluenwa menyelinap pergi dengan Vivian dalam pelukannya. Sial, apa targetnya nona muda lagi? Pasukan keempat penjaga kota luar, ikuti aku. Kita akan mengejar tersangka. Jika kita kembali dengan tangan kosong, kita yang akan dipenggal selanjutnya. Maka kami pun mengejar dan mencari hingga langit menjadi gelap. Untuk saat ini tidak ada petunjuk, tapi setidaknya Tuan Purpas masih hidup. Jika tidak, kita semua akan tamat. Kabar yang beredar, seorang kesatria juga tewas dalam ledakan itu. Aku mensibir, persis seperti yang kuduga. Kesatria tidak pernah bisa dipercaya. Yang canggung adalah Ben yang babak belur berdiri di dekat situ sambil mengatur napas. Ketika dia melihat itu dia akhirnya lega. Lama tidak bertemu, Aron. Benar-benar memalukan. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Rasanya kau selalu jadi pihak yang dihajar. Apa kau benar-benar seorang kesatria? Aku lengah. Lawannya adalah penyihir hitam, dan ada pengkhianat di antara para prajurit. Tolong berhati-hatilah. Sebelum dia selesai bicara, sebuah teriakan terdengar di kejauhan dan mengejutkan kami bertiga. Itu suara Kai. Iblis yang melihat reaksi mereka benar-benar bingung. Apa yang kalian semua lakukan? Itu hanya satu pukulan. Tidak perlu seheboh itu. Kai menekan tangannya ke wajahnya dan menyeringai. Bisakah kau menunggu sebentar? Aku sedang menunggu sesuatu. Iblis itu menatap dengan bingung. Detik berikutnya aku menerobos dinding dan mencengkeram leher iblis itu. Iblis itu bergetar hebat dan meronta sekuat tenaga tapi sia-sia. Monster apa ini? Kekuatan cengkeraman itu tidak masuk akal. Aku terlihat benar-benar bingung. Kenapa kau begitu lemah? Kau sama sekali tidak seperti iblis yang kulawan di luar kota. Masih tercekat di leher, iblis itu akhirnya marah. Lepaskan. Aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Saat mendongak, iblis itu disambut dengan aura yang lebih menakutkan dari miliknya. Mulai bicara atau akan kupaksa kau. Penyihir hitam adalah pelaku sebenarnya. Dia menginginkan jantung nona muda. Dia orang yang sangat jahat. Bidak-bidak iblis adalah mereka yang membuat perjanjian dengan iblis melalui penyihir hitam. Markas kami adalah kota sihir Talumba. Kukup. Sekarang, kenapa mereka menginginkan jantung nona muda? Bagian itu aku tidak yakin. Aku serius. Tolong percayalah padaku. Baiklah. Kau sudah cukup kooperatif. Aku akan melepaskan kalian, bawa dia pergi. Jadi dengan kata lain, adik kecil itu adalah penyihir hitam yang menggunakan bawahan iblis sebagai anak buahnya. Tepat saat aku mulai memahami itu, sesosok figur perlahan mendekatiku. Kapten, kau di sini. Malam yang nyaman, rupanya. Guot, sudah kubilang jangan tidur terlalu lama. Itu tidak sehat. Guot berkata dia tidak bisa mengendalikannya, lalu dia perlahan mendekat. Kapten, apa kau tahu betapa menyiksanya tidak bisa tidur? Saat kau kurang tidur, bahkan dengan mata terbuka lebar, kau tidak bisa merasa terjaga. Rasanya seperti berkelana dalam mimpi atau ada kabut tebal di dalam kepalamu. Semuanya begitu kabur. Dengan itu, Goethe tiba-tiba menarik pedangnya dan menerjangku. Biar ku kirim kau ke dalam mimpi yang tak akan pernah membuatmu terbangun. Selamat malam, Kapten. Ketika Goethe masih muda, bencana kelaparan yang parah melanda keluarganya. Tidak ada makanan, bahkan akar pohon pun tidak ada. Orang-orang mulai memakan tikus dan kecoak mentah. Tapi suatu hari, sepotong daging berdarah muncul di meja makan, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lihat.
Keluarga Guote akhirnya mendapatkan daging. Semua orang makan dengan gembira. Semua orang, kecuali adiknya yang lemah, yang terlalu sakit untuk bekerja. Sejak hari itu, Guote tidak pernah tidur nyenyak lagi. Sekarang wajah Guote telah berubah menjadi warna ungu tua iblis saat dia menebas tanpa henti ke arahku. Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku, Kapten. Khawatir semua orang akan memakan daging itu di belakangku lain kali. Bagaimana, Kapten? Aku kuat bukan? Pasti karena aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Semua berkat permen yang diberikan Dolu Enwa kepadaku. Aku menjadi serius. Guot telah mendapatkan kekuatan iblis. Kekuatan dan kecepatannya telah meningkat pesat, dan meskipun hampir tidak pernah berlatih bertarung, orang ini memiliki bakat alami untuk bertempur. Tetap saja, pengalamannya kurang. Aku berpura-pura melakukan serangan balik langsung, lalu menghindar di detik terakhir. Saat itu juga, pedang panjang Guo menancap ke dinding yang tidak cukup keras untuk menahannya. Bilahnya tertancap kuat dan tidak bisa dicabut. Jadi dia mengayunkan lengannya yang dirasuki iblis dan mengarahkannya lurus ke arahku. Tapi ayunan canggung itu cukup mudah untuk dihindari. Lalu aku menusukkan pedangku padanya. Aku mengerti semua yang kau pikul, Guo. Aku memaafkanmu, jadi maafkan aku juga. Mata Guotei dipenuhi kelelahan yang tak berdasar. Di saat-saat terakhirnya, dia seolah melihat adiknya yang telah dibunuh oleh keluarga mereka. Aku sangat lelah. Lalu seluruh tubuhnya terkulai lemas dan jatuh menimpaku. Tidur nyenyak, Guote. Akan kuberikan lagu pengantar tidur terbaik sebelum semuanya berakhir. Di sisi lain, penyihir hitam Dolu Enwa telah membereskan para penjaga yang tersisa dan menemukan terowongan rahasia keluar kota. Orang-orang ini tidak mau menyerah. Pantang menyerah. Tak kusangka bahkan aku harus merangkak melewati lubang tikus untuk keluar, tapi semua ini sepadan. Aku akan segera mendapatkan sang kekasih sihir. Tepat saat dia bergerak untuk menyerang jantung Vivian, suaraku menghentikannya. Kau di sana rupanya. Bagaimana kau menemukan lubang tikus ini? Apa Guo yang memberitahumu? Adik kecil, ayo kita bicara. Dolu Enwa menatapku dengan tatapan menghina. Aku bertanya-tanya siapa gerangan orangnya. Ternyata hanya seorang kapten penjaga rendahan. Sihir hitam melonjak ke seluruh tubuh Dolu Enwa dan segerombolan monster mengerikan muncul di sekelilingnya. Pergi, robek dia hingga berkeping-keping. Aku mengayunkan pedangku dengan ganas untuk menahan mereka. Tapi saat Dolu Enwa mengucapkan mantranya, para monster mulai muncul dari udara kosong. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Aku tergigit. Sialan sihir hitam kotor ini, tubuhku terasa sangat berat. Setiap gerakan mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhku. Mengulur waktu hanya akan merugikanku. Dolu Enwa tidak bisa menahan senyum sinis melihat kegigihanku. Kau lebih dari sekadar tubuh besar, bukan? Tapi bisakah kau menangani legiun bayangan Kuilantel? Aku menyeringai. Legiunmu tampaknya agak kecil ya. Sebelum kata-kata itu keluar, serigala, ular, dan segala macam makhluk menyerbuku. Aku membiarkan niat membunuhku terlihat. Seharusnya, aku harus membawamu hidup-hidup, tapi kau menyeret bawahanku ke dalam semua ini dan menjualnya pada iblis. Jadi aku menghukummu di sini, mati, kau sampah tak berguna. Setelah rentetan serangan tanpa ampun, seluruh legiun bayangan musnah tak bersisa. Dolu Enwa berkeringat dingin. Dia merapal mantra lain dan melepaskan sihir hitamnya. Sulur-sulur ungu, lengket dan menjijikkan yang tak terhitung jumlahnya melilitku dalam sekejap. Bagaimana menurutmu? Ini adalah kutukan 3 lapis. Bahkan kesatria pun tidak bisa melepaskan diri. Kau akan remuk di sini. Tapi hampir seketika, sulur-sulur yang sangat ia banggakan mulai melolong. Lalu aku mencabik-cabiknya tanpa ampun. Apa yang kau katakan tadi tentang kutukanmu? Aku tidak begitu mendengarnya. Rahang Dolu Enwa menggeras. Kau bajingan yang menyebalkan. Aku tidak akan membiarkanmu terus begini. Dia membanting botol merah berisi jari kecil yang terpotong ke tanah. Apapun itu segera mulai menggeliat, lalu seekor naga merah darah raksasa dipanggil darinya. Monster ini dimunculkan dari jari seorang uskup agung. Kau hanyalah seorang kapten penjaga rendahan. Mari kita lihat bagaimana kau mengatasi ini. Aku menggunakan segenap kelincahanku untuk menghindari serangan naga itu. Aku mengangkat pedangku dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh ke tubuh naga itu, tapi naga itu sama sekali tidak terluka. Sial, tidak bisa menggoresnya. Cara biasa tidak akan berhasil. Kesadaran itu menghantamku, dan aku menarik napas panjang perlahan. Lalu aku melompat lurus ke dalam mulut naga itu. Monster itu menelanku dengan suara seruputan keras. Dolu Enwa menyeringai puas. Si bodoh itu melompat masuk sendiri. Begitu aku berhasil masuk, aku mengetuk mata iblis yang tertanam di dadaku. Keluarlah, kau iblis tak berguna. Kau melepaskan kekuatanmu sekali lalu diam sama sekali. Kau tahu kau seharusnya malu. Ejakulasi dini, iblis. Kau bisa serahkan kekuatan itu sekarang kan? Iblis itu berbicara dengan datar. Sombong seperti biasa, kau kasar dan tidak peka seperti biasanya. Aku bisa meminjamkanmu kekuatanku, tapi dengan satu syarat.
Kau tidak boleh lagi memanggilku ejakulasi dini. Aku tidak tahu apa artinya, tapi sangat tidak enak didengar. Detik berikutnya, cahaya biru menyala di tanganku. Energi itu melonjak ke seluruh tubuhku seperti sambaran petir. Luka-luka biru samar mulai muncul di seluruh tubuh naga merah darah itu. Bahkan makhluk sebesar itu meraung dan meronta-ronta dengan liar. Inilah aura. Tidak butuh waktu lama sebelum naga itu terpotong-potong. Daliwenua terdiam melihat kekuatanku. Mustahil. Apakah dia seorang kesatria? Siapa kau sebenarnya? Apakah keluarga kerajaan yang mengirimmu? Bagaimana mereka bisa tahu? Sebelum dia bisa selesai, tekanan dari auraku langsung menghantamnya. Lalu sabetan pedang yang bersih dan tegas memenggal kepalanya. Yang sebenarnya aku ini adalah penjaga komunitas, dasar kau sampah sialan. Tapi saat aku kira semuanya sudah berakhir, gumpalan napas iblis mulai merembes dari bibir Doluenua. Formasi sihir yang kuat meledak tepat di belakangku. Aku menegang sebuah perangkap sihir hitam yang hanya aktif setelah kematian. Cahaya ungu tua yang ganas melesat ke langit. Aku segera menarik Vivian untuk melindunginya. Kabar buruknya, sepertinya ini benar-benar akan menjadi akhir. Melihat makhluk itu sudah mengincarku, aku meraih Vivian dan lari. Karena tidak ada tempat lagi untuk lari, yang bisa kulakukan hanyalah menurunkannya. Tepat saat aku akan menghunus pedangku dan menghadapi makhluk itu secara langsung, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Kekuatan dahsyat menghantam makhluk itu dan menjatuhkannya ke tanah. Itu adalah ksatria suci, yang memanggil nama Vivian dengan panik. Inkuisitor Bidah juga telah tiba. Mereka berdua melancarkan serangan gabungan langsung ke makhluk yang menggeram itu. Aku mengawasi dari balik pohon. Melihat Vivian hendak sadar, aku sadar dalam situasi ini, aku bisa saja disangka sebagai penculiknya. Aku tak punya pilihan selain memukulnya hingga pingsan lagi. Mungkin sedikit terlalu keras. Kasar sekali. Sebaiknya kututupi ini. Setelah semua beres, aku menyelinap pergi diam-diam. Kapten penjaga selesai bertugas. Selamat tinggal. Saat kesatria dan inkuisitor mengalahkan makhluk itu, hari sudah pagi. Kesatria itu gemetar dan menangis. Nona, di mana Anda? Saat itulah sang inkuisitor melihat siluet Vivian di antara pepohonan. Nona, Anda baik-baik saja? Jangan-jangan, dia sudah mati? Seminggu kemudian, rencana penyihir hitam itu telah terungkap sepenuhnya, dan tim pencari kembali ke penginapan dengan lesu. Mana kami tahu dia itu penyihir hitam. Bagaimanapun, keadaan kembali normal. Sang tuan, yang melesat di udara seperti elang, secara ajaib selamat tanpa luka. Putrinya, Vivian, juga berhasil selamat. Selain itu, berkat kesaksian palsuku, kematian Guote dicatat sebagai pengorbanan heroik dalam pertempuran melawan iblis. Karena itu, keluarganya menerima santunan kematian. Para anggota regu sangat terharu. Guote sangat berani menyerang iblis secara langsung. Aku ingin menjadi seperti dia. Aku diam-diam mengangkat gelasku untuk Guote. Saat itulah Kei menyebutkan ada anggota baru yang akan mengisi posisi Guote. Sesosok yang kukenal menerobos masuk. Anggota baru regu keempat, penjaga kota luar, Dylan, melapor. Kenapa harus bocah tengik ini? Aku tidak percaya takdir terus mempertemukanku dengan muka. Dia cerewet seperti biasanya. Oh, benar semuanya. Aku pernah membunuh ribuan zombie dalam satu malam. Kalau bukan karenaku, bahkan Kak Aaron pun pasti sudah. Hana menyambutnya tanpa kehangatan sama sekali. Ini birmu dengan tambahan sesuatu. Itu membuat Dylan bergegas menghentikannya. Nona, Hana, itu, aku benar minta maaf soal yang terakhir kali. Perilaku seperti itu semacam tradisi tentara bayaran, bahkan aku cenderung Hana tertawa terbahak-bahak. Lalu dia meraih ke bawah meja dan mengeluarkan busur silang. Menjalankan penginapan ini, aku berurusan dengan sampah sepertimu hampir setiap hari. Tapi jika kau macam-macam lagi, akan kubuat lubang tepat di tengah dahimu. Hei, musang. Aku memanggil Dylan, lalu memberinya pedang. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari regu 4 penjaga kota luar. Bekerja keraslah atau kau habis. Siap, laksanakan. Aku akan memberikan segalanya. Tak lama kemudian, aku mengajari Dylan cara memeriksa orang yang masuk ke kota. Dia melihatku memukul seorang warga yang datang hingga terkapar dengan sekali pukul, lalu mengguncangnya hingga bangun. Hai, tidur di tempat seperti ini bisa membuatmu kena stroke. Hoti-hoti. Melihatku bekerja seperti ini di lapangan, Dylan ternganga. Apa benar begini cara kita memeriksa orang yang masuk? Kita hanya merampok koin perak dari kusir dan menggunakan alasan memeriksa kerasukan iblis untuk memukul siapapun yang kita mau. Ini pekerjaannya? Ini benar-benar luar biasa. Dengar, tidak perlu dibuat rumit. Serahkan saja 2 koin perak dan kau bisa langsung masuk ke kota. Melihat kinerjanya, aku harus mengakuinya. Orang ini memang pemeras sejati. Kalau begini terus, koin perak akan mengalir ke kantongku bahkan saat aku tidak melakukan apa-apa. Keadaan membaik.
Lalu suara seorang prajurit terdengar. Idiot tak berotak. Kau lihat lambang Vinero di kereta ini dan kau masih mau menggeledah kami? Aku tidak peduli semua itu. Sekarang serahkan peraknya. Aku langsung menendang Dylan ke samping. Dia anak baru. Tidak tahu apa-apa. Mohon maaf, Tuan. Tapi saat aku benar-benar melihat ke kereta, tidak ada bangsawan di dalamnya, hanya prajurit. Aku langsung mengubah ekspresiku, memasang tampang tegas dan tak tergoyahkan. Karena insiden baru-baru ini, Tuan kami memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada setiap pengunjung yang memasuki gerbang kota. Tindakanmu barusan sama saja dengan menghina Tuan Kota Kasidi, seorang prajurit biasa menyebut Tuan kami idiot tak berotak. Algojo mungkin akan kesulitan dengan beban kerjanya nanti. Prajurit itu terkejut melihat betapa cepatnya sikap kami berubah. Pada akhirnya, dia diam-diam menyerahkan koin-koin itu. Tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sedikit tersenyum. Lalu satu hal terakhir, aku mendaratkan pukulan tanpa ampun tepat di kepalanya. Atas perintah khusus dari Tuan, beginilah cara kami memeriksa pengunjung dari kerasukan iblis. Semoga berhasil untuk kalian semua. Prajurit yang menerima pukulan itu nyaris tidak bisa menahan air matanya. Sialan dua bajingan itu, latar berpindah. Aku kembali lagi ke Katedral Matahari. Aku tidak tahu ada urusan apa kali ini. Dengan benda ini hidup di dalam diriku, tempat terakhir yang ingin kuinjak adalah gereja ini. Mungkinkah mereka sudah mengetahuinya? Tepat saat kekhawatiran itu merayap masuk, siluet sang inkuisitor hampir membuatku terlonjak kaget. Aaron, kau di sini. Wajah pendeta itu penuh senyum. Aaron, aku sudah mendengar semuanya. Jadi kau benar-benar bertarung melawan iblis, ya? Inkuisitor melihat semuanya dengan jelas. Dia bilang kau menyelamatkan nona muda dari cengkeraman raksasa dengan risiko pribadi yang besar. Seorang kapten penjaga biasa yang berani melawan iblis. Aku merasa lega. Bagus. Dia tidak melihatku menggunakan kekuatan iblis. Pendeta itu melanjutkan, keberanianmu patut dihargai. Harta kan? Aku sudah menyiapkan hadiah sebagai tanda terima kasih. Mulai hari ini, kau adalah biarawan kehormatan. Dalam hati, aku sama sekali tidak terkesan. Bergumam pada diri sendiri, sama seperti terakhir kali, aku lebih suka dibayar tunai. Lalu pendeta tinggi menyarankan agar aku mengajak inkuisitor berkeliling kota Kasidi. Dia bilang ingin melihat kota ini. Maaf merepotkanmu. Aku mendidih di dalam hati. Jadi dia hanya ingin pesuruh dan memanggilku jauh-jauh ke sini hanya untuk itu. Terlebih lagi, jika inkuisitor tahu aku dirasuki iblis, dia akan menghancurkan tengkorakku dengan Morningstar. Jadi aku mengusulkan untuk membawanya ke restoran yang sering kukunjungi. Dan begitulah kami berhadapan dengan roti ikan yang sangat mengerikan itu. Itu juga strategi terbaikku untuk memastikan kami tidak pernah akrab. Aku melihat inkuisitor menggigitnya. Dia langsung mulai berkeringat. Ekspresi itu tak ternilai harganya. Jangan membenciku. Kau tidak makan? Dia berkata pelan, matanya seolah bisa mengulitiku hidup-hidup. Tentu saja, aku makan. Aku memaksa diri menahan rasa mual dan memasukkan roti itu ke mulutku. Sang inkuisitor juga menolak untuk menyerah. Akhirnya, selesai juga. Kami berdua ambruk di kursi, benar-benar kelelahan. Permainan yang bagus, inkuisitor. Sang pemilik masuk. Udah habis semua. Mau tambah porsi lagi? Sang inkuisitor melesat keluar restoran seperti kelinci yang kaget. Tepat saat aku merasa puas, sepiring roti ikan baru diletakkan di depanku. Tengkorakku dihancurkan oleh Morningstar mungkin lebih baik daripada ini. Sejak aku menjadi biarawan kehormatan, pakaianku menjadi semakin mewah. Ternyata hanya dengan memakai jubah ini aku mendapat diskon di beberapa toko. Tidak buruk juga menjadi biarawan kehormatan. Kapten, keluarga Vinero telah mengirim prajurit yang akan bekerja bersama kita. Tuan meminta kita untuk akur dengan mereka. Akan ada hukuman untuk setiap perselisihan. Sebelum kalimat itu selesai, sesosok yang mengancam sudah berjalan ke arahku. Itu adalah prajurit yang sama yang kupukul belum lama ini. Dasar penjaga tak berguna, waktu yang tepat. Apa kau benar-benar berpikir bisa memukulku dari belakang kepala dengan alasan konyol yang dibuat-buat? Para penjaga di sekitarku panik. Kapten, sebagai biarawan kehormatan, Anda tidak bisa membuat keributan karena hal seperti ini. Prajurit itu menjadi lebih berani mendengarnya. Lari ketakutan saat ada yang benar-benar melawan? Unit penjaga rendahan seharusnya tahu diri. Kata-kata itu membuatku marah. Detik berikutnya, dia terbang melintasi ruangan. Ini bukan perselisihan. Ini adalah tindakan kekerasan sepihak. Butuh waktu cukup lama sebelum kapten prajurit itu perlahan sadar. Setelah dipukuli, dia menjadi jauh lebih tenang. Apa? Aku pingsan. Pria itu benar-benar berbeda. Dia tidak seharusnya terjebak. Sebagai seorang kapten penjaga, seseorang di level itu bisa menjadi penjaga pribadi bangsawan. Jadi bukan aku yang lemah, tapi dia yang begitu kuat. Latar berpindah. Aku kembali ke gerbang kota melakukan pemeriksaan rutin.
Aku tiba-tiba melayangkan tinjuku ke belakang kepala seseorang yang datang. Para prajurit Finero yang menonton tampak sangat bingung. Apa yang dia lakukan? Tapi kemudian aura ungu meletus dari tubuh orang itu. Beraninya manusia biasa memukul iblis di belakang kepala? Kedua prajurit itu menatap tak percaya. Aku tidak percaya cara itu benar-benar berhasil. Kau benar-benar bisa mengidentifikasi iblis dengan cara itu. Aku sendiri tercengang. Sejujurnya, aku hanya melakukannya untuk iseng. Tak lama kemudian, aku sudah menghajar iblis kelas 3 itu dengan telak. Tapi, seringnya kemunculan iblis mulai membuat kota Kasedi menjadi sangat resah. Dan pada hari itu juga, para petarung terkuat di kota Kasedi berkumpul bersama. Rintihan iblis yang menyedihkan itu cukup untuk membuatku merasa sedikit simpati. Semua ini demi bir dingin di dunia abad pertengahan ini. Aku menampung seorang penyihir kecil khusus untuk membuat es. Tapi kalau dipikir-pikir, menggunakan cana hanya sebagai kulkas sepertinya sia-sia. Lebih baik aku memikirkan cara untuk membantu gadis itu naik level. Sementara itu, sebuah kereta kuda mendekati kota Cassidy dan kusirnya tampak sangat gelisah. Dia dan penumpangnya dipaksa oleh orang-orang di dalam kereta. Mereka diperintahkan untuk masuk ke kota dan menemukan target yang telah diidentifikasi oleh bos mereka. Yang diinginkan sang kusir hanyalah mengantarkan mimpi buruk berjalan ini dan pergi secepat mungkin. Dia memasang senyum lebar dan berbasa-basi dengan Pole terlebih dahulu, lalu mengulurkan 3 koin perak. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ini untuk biaya masuk. Saat itu, Dylan melangkah maju. Tunggu. Bukankah ada 3 prajurit di dalam sana juga? Itu berarti ada biaya tambahan. Pole mencoba menengahi, tetapi kusir itu panik. Jika tidak cukup, saya bisa menambahnya. Yang dia takutkan adalah jika kereta tertahan di sini, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang-orang gila di dalam? Dia tidak tahu, setelah penampakan iblis berulang kali, kota Cassidy telah mengubah metode pemeriksaannya. Mulai sekarang, penumpang yang duduk di belakang kereta juga harus keluar untuk diperiksa. Setiap orang yang mencurigakan akan dipukul kepalanya terlebih dahulu dengan gada. Pendekatan serangan diam-diam ini tentu saja disambut dengan perlawanan sengit dari penumpang kereta. Melihat mereka mencoba melawan, Dylan segera berteriak bahwa mereka semua adalah iblis. Mengandalkan jumlah yang lebih banyak, para penjaga dan prajurit menaklukkan para tersangka satu persatu. Adegan beralih. Aku sedang menikmati bir dingin yang lezat. Aku tersenyum paling ramah dan memanggil si mesin es kecil. Kana, sihir macam apa yang bisa kau gunakan sekarang? Tanyaku. Gadis itu menyebutkannya satu persatu. Dadu sihir, mendinginkan minuman, dan beberapa mantra tembus pandang sederhana. Aku mengangkat sebelah alisku. Siapa yang mengajarimu sihir? Seorang pekandu judi. Ngomong-ngomong, bahkan jika dia bersekolah, apakah dia benar-benar bisa mempelajari sihir baru? Hana menangkap sedikit perubahan ekspresiku dan bergegas menjelaskan. Semua orang bilang aku cepat belajar, dan Hana juga bilang aku mencuci mangkuk dengan sangat baik, jadi tolong jangan buang aku. Aku menggelengkan kepala. Jangan katakan hal-hal seperti dibuang. Kedengarannya tidak baik. Intinya adalah kau ingin menjadi lebih baik dalam sihir. Benar? Mata gadis itu berbinar dengan tekad. Ya, katakan saja apa yang harus kulakukan. Dia mulai terpengaruh energi aneh Dylan ya. Tapi ada satu hal lagi yang belum kuberitahukan padamu, kata Chana pelan. Sebelum dia sempat mengatakannya, seseorang mendobrak masuk. Kak, kita gawat, semua orang yang kita tangkap baru saja kabur dari penjara. Kabarnya, salah satu orang yang ditangkap saat pemeriksaan telah menggerogoti belenggu kayunya dan kabur. Dia bahkan berhasil mengalahkan prajurit bersenjata tanpa satu pun senjata. Wajah Dylan pucat pasi. Aku yang memukul orang itu sampai pingsan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Intinya, semua komandan regu harus segera melapor ke markas. Setelah memastikan Hana tahu untuk tetap aman, aku berangkat. Benar saja, kapten penjaga itu meledak marah. Dasar sampah tidak berguna. Kalian membiarkan semua tahanan kabur. Seorang komandan regu menjelaskan bahwa dia telah menyelidiki orang pertama yang kabur. Pria itu adalah seorang fixer dari Cularson, yang sangat ditakuti di sana. Aku mengangguk pelan. Lihat. Tak kusangka si musang itu berhasil menangkap orang seperti itu, saat itulah murid kusir dari kelompok yang ditangkap menerobos masuk. Siapa kapten penjaga di sini? Yang besar dan berpenampilan menyeramkan itu. Apakah itu kau? Aku melesat dan membekap mulutnya dengan tanganku. Bocah kecil yang tidak sopan. Tidak punya sopan santun sama sekali. Apa? Anak-anak di dunia abad pertengahan ini dibesarkan sendiri atau bagaimana? Tuanku tidak melakukan apa-apa. Salah. Tolong selamatkan dia, teriak anak berambut merah itu. Kami hanya kusir yang mencoba menjalankan bisnis. Kami diancam untuk membiarkan orang-orang itu naik. Mendengar itu, aku mulai mengerti. Tuannya adalah pria pelit itu, Levi.
Tapi di bawah hukum Kasidi, sekali seorang tahanan kabur, kami tidak bisa membebaskan siapapun yang terhubung dengan mereka. Sementara itu, para narapidana yang kabur berlari menjauhi para penjaga dan telah sampai di tempat terpencil. Levi terengah-engah. Kenapa mereka menyeretku? Aku tidak pernah berniat untuk kabur. Beberapa dari mereka bergumam tentang betapa menakutkannya orang-orang Kasidi, memecahkan kepala saat penggeledahan, dan bahwa dalam pekerjaan mereka, bersikap lunak pada seseorang menandakan kau lemah. Saat itu, suara peluit yang tiba-tiba membuat mereka semua terlonjak. Sebelum mereka sempat bereaksi, sesosok figur yang berwibawa telah memotong rute pelarian mereka. Kalian benar-benar hanya penjaga? Kami ada 7 orang. Mereka bersiap-siap mengandalkan jumlah mereka. Tidak lama kemudian, semua narapidana itu terkapar. Melihat dari tempatnya berdiri, Levi menjadi pucat. Pria itu tidak mungkin si preman Aaron, kan? Dari semua orang yang bisa kutemui sebagai narapidana yang kabur, kenapa harus iblis ini? Tepat saat dia bersiap untuk yang terburuk, aku hanya mengangkat kerahnya. Apa yang kau ributkan? Dan kenapa juga kau kabur? Bikin pusing saja. Muridmu sedang mencarimu di luar sana. Pergilah, bertemu kembali dengan muridnya, membantu Levi memahami sesuatu. Meskipun Eren bermulut kotor dan kasar, perilakunya seperti iblis sejati, kau tidak bisa menilai orang itu dari tindakannya. Di sisi lain kota, si pembunuh bayaran itu kabur dengan pedangnya sampai ke distrik 5, tempat penginapan kelinci tertawa berada. Scar adalah yang pertama mengejarnya. Dylan bersorak dari pinggir. Itu dia. Itu orangnya. Pukul dia sampai ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Aku tidak akan membiarkan penjahat manapun berkeliaran bebas di distrik ini tanpa izinku. Akulah bayangan kota Kasidi. Dengan itu, Scar melancarkan serangan kekuatan penuh, tapi dia ditebas dalam waktu kurang dari 3 detik. Dylan dan yang lainnya tertegun. Orang ini benar-benar kuat. Matanya menjadi dingin dan tajam. Aku sedang mencari seorang gadis kecil. Apa kau melihat seorang gadis berambut ungu? Setelah pertukaran pukulan singkat, Paul ditusuk dan pingsan. Dylan lari. Dia berteriak. Sudah berakhir. Kita bertiga bersama pun tidak bisa mengalahkannya. Tidak ada harapan lagi. Tepat saat Dylan hendak kabur, pikiran tentang bagaimana Paul selalu memperlakukannya seperti kakak kandung membuatnya terdiam. Paul, kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu. Kau belum boleh mati. Dia berbalik dan melontarkan serentetan ejekan pada si pembunuh bayaran. Hai, kau. Apa kau sudah lupa dihajar sampai gigimu rontok olehku? Adik-adikmu semua sudah terpanggang jadi sate sekarang? Kau lemah tak berguna yang pingsan dalam sekali pukul. Ejekan itu berhasil dengan sempurna. Si pembunuh bayaran itu berbalik dan menghunuskan pedangnya ke Dylan. Dylan terbaring di sana tanpa harapan. Sialan. Kenapa di saat seperti ini, di mana bajingan kecil itu, dia selalu muncul untuk menggangguku saat aku tidak membutuhkannya. Aaron, kau bajingan. Kenapa? Kenapa kau menghilang saat aku benar-benar membutuhkanmu? Sebuah tinju muncul entah dari mana dan menghantam wajah si pembunuh bayaran. Kekuatannya membuatnya terlempar mundur beberapa langkah. Bang! Dylan menangis terseduh-seduh. Musang, aku dengar semua yang baru saja kau katakan. Dylan langsung pura-pura mati. Si pembunuh bayaran itu marah besar. Kalian semua ingin mati ya? Aku mensibir. Jadi kau si pengecut lemah yang dijatuhkan oleh bajingan kecil ini? Meskipun kau kalah, kau tidak harus terlihat begitu menyedihkan. Bahkan ada serpihan kayu di sana. Aku memanfaatkan kelengahannya dan menyerangnya. Saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkis, aku melayangkan tendangan tepat di dadanya, lalu mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya. Bahkan setelah itu, dia berhasil mendarat dengan kakinya. Untuk orang sekalibermu, bagaimana bisa kau pingsan oleh si musang kecil itu? Kenapa kau datang jauh-jauh ke tempat seperti ini? Kau tidak sedang berpikir untuk menjadi petani, kan? Tidak ada tanah di sini. Aku mencari seseorang, kata si pembunuh bayaran, gadis muda berambut ungu pendek, apa kau melihatnya? Saat itulah aku sadar. Para preman yang bersamanya juga berasal dari Kolarson. Mengirim seorang pembunuh bayaran sejauh ini hanya untuk satu penyihir kecil yang lusuh. Membaca reaksiku, kemarahan si pembunuh bayaran itu memuncak. Jadi kau mengenalnya? Bawa aku padanya atau akanku. Sebelum dia selesai, Dylan menusukkan pedangnya ke jantung si pembunuh bayaran. Kau bajingan sialan. Apa kau benar-benar berpikir bisa menyentuh anak berambut ungu itu? Kau lagi. Akan kubunuh kau. Tapi luka si pembunuh bayaran terlalu parah. Dia tidak bisa berdiri lagi. Keesokan harinya, Dylan memamerkan perbannya sambil menyombongkan kepahlawanannya. Aku melihat celah dan menusukkan pedangku tepat ke dada orang itu, darah menyembur kemana-mana. Saat itulah aku membuka pintu untuk memeriksa yang terluka, dan aku membawa roti ikan yang sangat istimewa. Kau akan memakannya sampai habis demi aku, gumam Scar dengan lemah. Kau membeli 3? Aku sedang puasa.
tidak bisa makan. Kapten, sekarang kau juga dapat satu. Beberapa saat kemudian, Dylan mencoba memulai percakapan dengan Chana. Nona muda, kau sungguh cantik. Gadis itu mengabaikannya sepenuhnya. Dengan segelas bir dingin di hadapanku, aku bertanya pada gadis itu apakah dia punya mimpi. Apa yang ingin dia jadi, apa yang ingin dia lakukan, seperti menjadi ksatria atau wanita bangsawan. Chana tampak sedikit bingung, tapi dia memberikan jawaban yang tegas. Aku ingin tetap hidup. Aku tersenyum mendengarnya. Bagus, kalau begitu aku akan melakukan bagianku. Jadi kau lakukan juga bagianmu. Beberapa waktu kemudian, aku pergi membeli ramuan sihir. Penjualnya menyebutkan harga 90 koin perak. Jadi beli atau tidak? Kalau tidak, pergi sana. Jangan buang-buang waktuku. Amarahku hampir membuatku meninju biksu itu saat itu juga. Untungnya, biksu lain turun tangan untuk menenangkan situasi. Dia adalah biarawan kehormatan yang diminta secara pribadi oleh pendeta tinggi Brian dan inkuisitor Bidah. Pada akhirnya, aku pergi dengan ramuan itu seharga 50 koin perak. Benar-benar usaha yang diberkati. Bruder Irons, aku sangat menghargainya. Berkatmu, aku dapat harga yang lumayan murah. Saudara Irons menjelaskan bahwa kepala biara akan datang ke kota Cassidy, jadi semua orang terburu-buru dan mudah marah. Aku memperhatikannya berjalan pergi setelah itu dan tak bisa berhenti berpikir, ternyata ada orang normal juga di sini. Aku hanya mengira isinya cuma pendeta tinggi Brian dan sang inkuisitor. Panjang umur inkuisitor itu ada di sana sedang makan sepotong roti. Dia menyadariku, perlahan bangkit, lalu menawariku sepotong roti dengan mata yang benar-benar tulus. Setelah itu, dia diam-diam berjalan pergi. Tak peduli bagaimana kau melihatnya, wanita itu tidak sepenuhnya normal. Setelah insiden si Fixer, hakim meledak dalam amarah. Selama sebulan penuh ke depan, tidak ada yang boleh libur. Semua orang tampak hancur. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ada batasnya dalam menghukum bawahanmu. Lalu sang hakim tiba-tiba menoleh padaku. Aaron, Nur Pemengkarimu. Oh, Aaron, kau di sini. Senyum atasanku bersinar secara tidak wajar. Sekarang perhatikan baik-baik. Benda yang ada di sini ini dikenal sebagai pintu. Jika kau membukanya, kau bisa memasuki ruang yang digunakan semua orang. Dan cara membukanya sangat sederhana, kau hanya perlu memutar gagangnya. Dengan takut-takut aku menunjukkan bahwa semua orang sudah tahu itu. Kau bilang kau tahu, jadi kenapa kau selalu menghancurkan tembok setiap saat alih-alih membuka pintu? Apa kau tahu berapa banyak tembok yang sudah kau hancurkan? Apa menurutmu itu lucu? Ya, aku tidak punya banyak pilihan di sebagian besar waktu itu. Bagaimanapun, biaya perbaikan untuk semua kerusakan tembok itu akan dipotong dari bonusmu. Dari semua bonus yang kau dapatkan baru-baru ini, inilah sisanya setelah dipotong. Melihat koin di tanganku, aku tidak ragu-ragu. Aku langsung melemparkannya ke Norpo. Itu, tip. Pergi beli sesuatu yang bagus untuk dirimu dan minumlah bir. Terkurung di kantor ini akan membuatmu gila. Dan kali ini, aku tidak merusak pintunya. Sore itu, aku berangkat patroli seperti biasa. Itu tidak semenyenangkan inspeksi gerbang di mana kami bisa mengumpulkan uang secara sah. Tapi patroli punya daya tariknya sendiri. Setiap hari, orang-orang abad pertengahan berhasil membuat masalah karena hal-hal sepele. Tepat saat dua pemuda hendak berkelahi, aku turun tangan sambil menyeringai. Baiklah, tenanglah kalian berdua. Siapapun yang memenangkan pertarungan, dialah yang benar. Aku bertaruh 1 koin perak, si pendek yang menang. Sekelompok anak berlari lewat dengan heboh. Aaron datang. Lari semuanya. Dia akan memakanmu jika menangkapmu. Anak-anak Kasia memutuskan bahwa aku adalah sejenis troll gunung. Tepat saat rasa bosan mulai melanda, sebuah pertengkaran pecah di dekat situ. Salah satu dari kalian bertiga mencuri sendok perakku. Siapa pelakunya? Oh, Aaron. Waktu yang tepat. Bantu aku menyelesaikan ini. Orang-orang ini mencuri sendok perakku. Ini warisan turun-temurun di keluargaku. Bukan aku, teriak pria goblin itu. Siapa yang mau repot-repot mencuri benda tua berkarat itu? Wanita berambut pirang itu meremehkan. Rumahku punya cermin perak. Kenapa aku repot-repot mengcuri sendok? Jelas bukan aku juga. Aku bahkan tidak tahu kenapa dia menyeretku ke dalam masalah ini. Konyol. Kapten, kita tidak perlu mengurusi omong kosong sepele seperti ini. Hanya ada satu kebenaran, kataku, dengan mata berbinar. Korban, kapan tepatnya kejahatan itu terjadi? Sendok itu ada di sana saat aku makan kemarin dan hilang pagi ini. Pasti salah satu tetanggaku. Benar. Kalian masing-masing, di mana kalian dan apa yang kalian lakukan dari semalam sampai pagi ini. Pria goblin itu menjelaskan bahwa dia sudah selesai memilah jerami lebih awal dan pulang untuk makan malam. Faktanya, dia melewatkan makan malam sama sekali. Bagi orang abad pertengahan yang seluruh hidupnya berpusat pada makan 3 kali sehari, melewatkan makan malam sangat mencurigakan. Wanita bergigi kelinci itu mendengus bahwa itu adalah urusan pribadinya, dan dia tidak wajib melaporkannya. Aku akan mengatakannya lagi. Rumahku punya cermin perak.
Sebuah sendok tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pria pirang itu menjelaskan bahwa dia tidak meninggalkan rumahnya sama sekali. Wanita itu telah menyeretku keluar dari kamarnya secara paksa. Wanita gemuk itu balas membentak pria ini yang paling mencurigakan dari semuanya. Dia orang luar. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanpa pilihan lain, aku terpaksa membiarkan mereka masing-masing membawaku kembali ke rumah mereka. Yang mengejutkan, rumah wanita bergigi kelinci itu benar-benar memiliki cermin perak yang indah. Lihat, kenapa aku menginginkan sendok? Kau percaya aku tidak bersalah sekarang, kan? Tapi saat aku mengamati ruangan itu aku tersadar. Tempat itu kosong dan sederhana, namun ada cermin perak yang dipajang. Justru, itu lebih mencurigakan. Tidak ada sendok perak, tapi ada celana dalam pria. Dia mengaku tinggal sendirian, namun ruangan itu jelas-jelas berbau seperti pria dewasa. Sepertinya wanita ini adalah simpanan seseorang. Perzinahan dianggap pelanggaran serius, tapi dia telah menawari kami makanan. Selain itu bukan masalahku. Aku akan membiarkannya. Berikutnya rumah pria pirang itu dipenuhi buku dari dinding ke dinding. Semuanya tampak seperti novel roman yang sangat membosankan. Saat itulah aku melihat sebuah gelang yang indah. Gelang itu akan terlihat bagus dengan pakaian ini. Dia mungkin tidak akan sadar jika aku mengambilnya. Akan kukantongi diam-diam. Tapi dia langsung melihatku. Gelang apa itu? Selera Kapten Kuku menarik. Pria pirang itu menghela napas. Jika kau menyukainya, ambil saja. Oh, terima kasih banyak. Kau juga tidak bersalah. Perhentian terakhir, rumah si manusia goblin. Karena dua yang pertama bukan pelakunya, orang ini adalah tersangka yang paling mungkin. Benar, aku sudah menemukannya. Aku tahu kelihatannya tidak begitu, tapi aku sudah menyelidikinya dengan cukup serius. Mari kita geledah rumah ini dengan benar. Tapi saat kami masuk, kami menemukan seekor kuda betina yang berpakaian sangat rapi. Saboltar, apakah aku pulang terlalu malam hari ini? Ini pertama kalinya ada tamu, bukan? Malam ini, aku sudah secara khusus menyiapkan sup jerami. Aku menendangnya sebelum dia selesai bicara. Pria ini benar-benar terobsesi dengan kudanya. Tampaknya, dia adalah pelatih kuda paling terkenal di kota Cassidy. Jadi, siapa pelakunya yang sebenarnya? Saat aku sedang memikirkannya, wanita gemuk berambut merah itu datang berlari. Oh, ya ampun. Aku minta maaf. Aku menemukan sendoknya. Ternyata tercampur di dalam jerami. Maaf sudah merepotkan kalian semua. Teruslah bekerja dengan baik. Sialan wanita itu. Dia menyia-nyiakan sepanjang sore kami. Saat itu, Kana tersayang muncul dengan bir dingin kesukaanku. Dia menatapku dengan ekspresi ceria yang cerah. Di dalam gelas ada es batu berukir dengan pola bunga. Aku bekerja sangat keras untuk membuatnya, kata Chana, berseri-seri dengan bangga. Kau melakukannya dengan baik. Kau benar-benar bekerja keras. Arahnya mungkin sedikit salah dan kegunaan praktisnya diragukan, tapi aku tidak akan mematahkan semangatnya. Aku akan mencarikannya buku sihir untuk dipelajari sesegera mungkin. Saat itulah gadis itu sepertinya memperhatikan gelang berkilau di pergelangan tanganku. Dia jelas tertarik padanya. Kau suka gelang ini? Sepertinya seleramu cukup unik. Ini, ambillah, kulkas kecil. Secercah kegembiraan berkedip di mata Lavender Chana. Dia terlihat sangat gembira. Apakah gelang ini sebenarnya berkualitas baik meskipun terlihat sangat usang? Pria kurus itu mungkin sebenarnya orang baik. Aku akan mengiriminya roti ikan sebagai hadiah terima kasih. Sementara itu, pria pirang itu sedang marah besar. Keterlaluan. Kota perbatasan terpencil ini adalah definisi dari kebodohan dan kebiadaban. Seorang rakyat jelata biasa berani membuat masalah dengan penyihir menara sihir putih. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi di ibu kota. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Pria itu adalah perwujudan kebiadaban dan kebodohan. Kapten penjaga yang benar-benar tidak tahu malu itu menerobos masuk ke rumahku. Untungnya, aku sudah mengantisipasi hal seperti ini dan merapalkan mantra penyembunyi pada buku-bukuku agar terlihat seperti novel biasa. Tetapi ketika dia mulai menyentuh gelang itu, aku tetap tidak bisa menahan diri. Sesuatu seperti itu bukan untuk disentuh oleh orang sepertimu. Dia langsung melepaskan mantra padaku, tetapi terkejut karena tidak ada efek sama sekali. Pria itu bahkan bukan seorang ksatria, hanya seorang penjaga biasa. Semakin dia memikirkan gelang itu diambil, semakin marah dia. Siapa sebenarnya pria itu? Meski begitu, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tidak sepadan untuk mengungkapkan identitas asliku hanya karena hal-hal itu. Misiku, dari awal hingga akhir, adalah untuk meneliti sang kekasih sihir. Keesokan harinya, seorang bangsawan Finero tiba di kota Cassidy. Sebagai putra sulung keluarga Finero, dia masuk dengan mata dingin dan tidak melirik kami sedikit pun. Kami tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Para bangsawan benar-benar menyebalkan. Kereta kedua membawa seseorang dari Cular Son.
Pria muda itu memperkenalkan dirinya sebagai administrator tingkat 3 dari Cularson bernama Shuuni. Dia bilang dia di sini untuk menjemput seorang buronan. Pemilik kereta di belakangnya juga terlihat seperti sosok yang cukup terpandang. Dia memancarkan wibawa yang tenang. Menilai dari pakaianmu, kau pasti biarawan kehormatan Aaron. Semoga matahari menyinarimu. Pembicaranya tidak salah lagi adalah kepala biara itu sendiri. Kau cocok dengan laporan yang telah kubaca. Seorang pria dengan keyakinan yang tulus. Kita harus bicara baik-baik suatu saat nanti. Begitu banyak tokoh penting yang datang sekaligus. Tugas kali ini akan sibuk. Norpo melacakku dan menyuruhku untuk menyerahkan penjahat itu kepada Shunai. Aku merogoh ke dalam tas dan mengeluarkan sebuah karung yang berlumuran darah. Ini adalah tukang pukul dari Cularson atau sebagian dari dirinya. 2 kepala lainnya juga ada di sini. Setelah muntah-muntah, Shunai lega karena para penjahat yang dicari telah ditangani. Yang satu ini sangat terkenal jahat, kami memanggilnya hantu serigala. Organisasi tempatnya bernaung telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah organisasi yang mengingatkanku, dia telah mencari Kana. Aku bertanya-tanya apakah mereka akan mengirim lebih banyak orang lagi nanti. Shunai, yang suka menjelajahi restoran enak, memintaku untuk merekomendasikan tempat dengan makanan yang layak. Aku memutuskan untuk membawanya ke sana sambil mengorek informasi tentang organisasi dari Kullerson itu. Kue lezat itu membuat Shunai benar-benar senang. Dia menjelaskan bahwa sejak insiden Serigala Tunggal, semua orang di Kullerson menjadi tegang. Organisasi itu menjadi lebih brutal karena alasan yang tidak diketahui. Serigala Tunggal adalah salah satu dari 3 organisasi besar di Kullerson. 2 lainnya adalah Pedang Pendek Dingin dan Kelinci Imut. Si hantu serigala adalah seorang fixer yang tergabung dalam Serigala Tunggal. Seperti apa pemimpin Serigala Tunggal itu? Tanyaku. Seorang pria bernama Philip, kabarnya putra dari selir seorang bangsawan, diasingkan setelah gagal meracuni pewaris sah. Tapi hal yang paling menakutkan darinya adalah sifat posesifnya. Suatu hari, seorang anggota Pedang Pendek Dingin makan di restoran milik Philip dan, sebagai lelucon, mengambil pedang pendek hiasan murah yang dipajang. Philip sama sekali tidak menganggapnya sebagai lelucon. Dia mendedikasikan segalanya untuk mendapatkan pedang itu kembali. Seperti serigala sejati, begitu dia menggigit mangsanya, dia tidak akan melepaskannya sampai mangsanya berhenti bernapas. Itu memberitahuku bahwa dia mungkin menganggap si kulkas kecil sebagai miliknya, tapi dia tidak tahu jika dia menggigit hal yang salah, setiap gigi di kepalanya akan rontok. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan pribadi ke kota itu. Jadi aku menumpang pada Norpo yang sedang menuju ke Kullerson untuk menjual jeruk. Norpo sudah lama terbiasa dengan ide-ide anehku. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan banyak jasa, namun puas dengan peran kecil sebagai pemimpin regu penjaga. Baginya, alasanku tidak perlu banyak dianalisis karena yang dia pedulikan hanyalah Ruffy dan Aaron tetap di kota Cassidy. Dan begitulah kereta menuju Kullerson berangkat. Dibandingkan dengan kota Cassidy yang sepi, Kullerson jauh lebih hidup. Norpo menyarankan agar aku menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi kota besar, tapi dia memperingatkanku berulang kali untuk tidak membuat masalah dan menggunakan pintu depan saat masuk dan keluar. Yang tidak dia ketahui adalah aku berencana untuk menghabisi pemimpin Serigala Tunggal malam ini. Shuuni menatap dengan tatapan kosong. Dia pikir aku bercanda. Ya, lakukan sesukamu. Lanjutkan dan habisi dia. Sejujurnya, aku sudah muak dengan orang itu sejak lama. Jadi atas saranku, Shuuni pertama-tama membawaku untuk melihat markas Kelinci Imut. Organisasi itu tidak seperti namanya, sebuah serikat yang murni mengandalkan kekuatan kasar. Kemudian kami mampir ke kedai yang dikelola oleh Pedang Pendek Dingin. Shuuni juga disambut dengan hangat di sana. Sampai saat itu, Shuuni masih mengira aku bercanda. Detik berikutnya, aku menyuruhnya membawaku ke markas Serigala Tunggal. Tunggu. Kasino di depan itu adalah markas Serigala Tunggal. Tempat itu jauh lebih berbahaya daripada tempat manapun yang kita kunjungi hari ini. Aku tidak bisa menahan tawa. Jika kau ingin menangkap bos dari sebuah kelompok, bukankah kau harus mulai dengan menghancurkan sarangnya? Saat itulah Shuuni akhirnya sadar bahwa aku tidak bercanda sedikit pun sore itu. Jangan seret aku ke dalam masalah ini. Tak lama kemudian, Kullerson menjadi kacau karena aku telah membayar Pedang Pendek Dingin dan Kelinci Imut untuk membuat keributan. Tapi tidak peduli seberapa keras keributan itu, seorang pria besar berdiri tak bergerak di pintu masuk kasino. Namanya Kairin, penjaga gerbang Serigala Tunggal. Dia menyaksikan keributan di luar yang menyerupai pecahnya perang tanpa bergeming sama sekali. Bahkan jika perang benar-benar pecah, tugasnya hanyalah tetap di sini, karena dia adalah penjaga gerbang Serigala Tunggal. Aku menghampirinya dengan senyum santai. Bagaimana malammu? Kau sudah bekerja keras. Aku sudah mengamati kota ini. Banyak hal telah terjadi, namun kau tidak beranjak sedikit pun. Ekspresi Kairin tidak berubah.
Dia menganggapku pemabuk karena tugasku adalah berdiri di sini. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Organisasi lain tidak menempatkan siapapun di pintu mereka. Sepertinya bos serigala tunggal sebenarnya cukup pengecut, takut mati ya. Jaga bicaramu. Aku belum pernah bertemu orang sekejam dia, dan dia tidak akan mati. Dia punya senjata sihir. Siapapun, tidak peduli siapa, akan hangus dalam sekejap. Tapi yang lebih menakutkan dari itu adalah ksatria yang menjaganya, pasing menjaga. Tangan kanan pria itu hancur dan dia peminum berat, tapi dia masih pantas menyandang nama pedang manusia. Selain itu, 40 anggota organisasi menjadi tangan kanan dan kirinya. Tidak ada yang bisa menyentuh bos. Setelah mengumpulkan informasi berguna ini, aku menepuk Kak Erin dan berterima kasih padanya. Terima kasih Kak Erin. Melihatmu mengingatkanku pada diriku yang lebih muda. Aku senang datang untuk berbicara denganmu. Aku akan memastikan bos berikutnya tahu tentang kontribusimu. Lagi pula, tidak ada yang abadi di dunia ini. Baik itu ksatria, bangsawan, atau kaisar, mereka semua pada akhirnya akan mati. Setidaknya itu adil. Jika Philip benar-benar mati, berhentilah dari pekerjaan ini dan mulailah dari awal. Pikirkanlah baik-baik tentang dirimu. Kairin menatap bingung, karena aku baru saja masuk begitu saja, dan dia tidak menghentikanku, padahal tugasnya adalah tetap di sini dan tidak bergerak. Di dalam kasino, yang kurasakan hanyalah kemerosotan moral, kemewahan yang berlebihan. Aku berjalan lebih dalam dengan tenang tanpa ragu-ragu. Banyak anggota Serigala Tunggal telah pergi untuk menangani gangguan yang disebabkan oleh pedang pendek dingin dan yang lainnya. Aku juga telah menyuruh si pemandu, Shu Uni, kembali ke penginapan lebih dulu. Sekarang waktunya untuk bekerja. Sambil berpikir begitu, tiba-tiba aku melihat seorang pemabuk yang terkulai di tangga sambil minum. Matanya sayu dan dia terus bersendawa. Berdasarkan info, kau pastilah ksatria itu. Mari kita lihat kemampuanmu. Pria itu terhuyung-huyung berdiri. Tangan kanannya yang hancur gemetar samar bahkan saat mengangkat botol. Seperti yang kudengar, benar-benar orang yang hancur. Sebaliknya, aku telah berlatih setiap hari. Meski begitu, aura yang terpancar dari ksatria itu membuatku tidak yakin bisa menang. Begitu dia mulai bergerak, gerak kakinya luar biasa lincah dan kekuatannya mengejutkan. Pedang biasa yang bertemu dengan pedang yang dialiri aura akan langsung hancur. Aku mengayun dengan sekuat tenaga, dan ksatria itu menangkisnya dengan bersih, tapi aku masih menemukan celah dan melayangkan tinju ke punggungnya. Ketika dua petarung seimbang, hasilnya ditentukan oleh keunggulan terkecil, seorang ksatria yang terhina. Melawan seorang kapten penjaga yang berlatih setiap hari, hanya ada satu hasil, satu langkah salah, dan kepalanya ditebas oleh pedangku. Pedangku mengalami kerusakan yang cukup parah akibat beradu dengan bajanya yang dialiri aura. Aku segera mengambil pedang ksatria itu. Ini pedang yang bagus. Aku akan mengambilnya. Sebagai imbalannya, sebagai seorang biarawan kehormatan, aku akan mendoakanmu. Sementara itu, di penginapan, Norpo perlahan terbangun oleh suara bising yang semakin menjadi-jadi di luar. Astaga, apa di kota besar selalu seberisik ini? Aku tidak bisa tidur. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan menemukan jalanan telah menjadi lautan api. Sekelompok orang sedang berkelahi di tengah kekacauan. Pemandangan itu memberinya firasat buruk. Kenapa aku tiba-tiba terus memikirkan Erin? Tidak. Itu tidak mungkin. Bahkan Erin tidak akan mampu melakukannya. Saat itu, aku sudah tiba di sebuah pintu emas. Pengkuri suka emas. Benar-benar kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Dekorasi interiornya menyaingi milik bangsawan. Apa pria ini punya semacam obsesi dengan status bangsawan? Di tengah lamunanku, sekelompok pria menghalangi jalanku. Apa kau tahu di mana kau berada? Kau punya nyali untuk masuk tanpa diundang? Karena 4 Raja Langit telah menemukanmu, jangan harap bisa keluar dari sini dengan mudah. Aku tertawa terbahak-bahak. 4 Raja Langit, lebih seperti 4 babi kecil. Tepat saat keempat babi kecil itu akan bergerak, Philip masuk dan menghentikan mereka. Bagaimana kau bisa masuk ke ruangan ini? Tuan Behaiden seharusnya berjaga di lorong. Aku menjawab datar. Aku tidak bertemu siapapun dengan gelar itu. Mendengar itu, si bos dengan cepat mengenali pedang itu. Sayang sekali. Aku menghabiskan banyak uang untuk satria itu. Apa maumu dariku? Oh, hanya untuk mengambil nyawamu. Si bos tidak menunjukkan kemarahan. Dia tersenyum. Menarik. Benar-benar menarik. Dia perlahan berjalan ke arahku. Kau mau membunuhku? Apa kau yakin? Di belakangku ada Earl B. Harlot, administrator tingkat pertama untuk Anhui, dan bahkan kepala biara sendiri. Jika ditelusuri lebih jauh, bahkan keluarga kerajaan punya hubungan denganku. Bisakah kau menahan pengaruh mereka? Berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih, dan aku akan dengan murah hati mengampuni kelancanganmu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, kepalanya sudah ditebas oleh pedangku, darah berceceran, dan membuat keempat babi kecil itu menjerit. Kau praktis menyerahkan lehermu sendiri.
Apa kau benar-benar berpikir ancaman semacam itu akan mempan padaku? Sayang sekali untukmu. Aku sudah dicari oleh orang-orang yang jauh lebih menakutkan sejak lama. Tiba-tiba api meletus di depan mataku. Jadi ini senjata sihir yang disebutkan Kairin. Ternyata dia tidak hanya menerobos masuk begitu saja. Majulah, 4 Raha Babi. Wawancara kerja resmi untuk bos Lone Wolf yang baru dimulai sekarang. Sebutkan kualifikasi kalian. Yang tidak terpilih akan disuguhi api unggun. Keempatnya, mulai berdebat satu sama lain. Satu membual dia telah memenggal ratusan kepala. Yang lain mengaku ahli dalam penculikan. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka menusukkan pisau ke punggung temannya tanpa peringatan. Kekejaman di matanya menarik perhatianku. Namaku Don't. Sebagian besar operasi Lone Wolf yang sebenarnya berjalan melaluiku. Berikan aku posisi bos. Keesokan harinya, para administrator mengadakan pertemuan menghitung kerugian dari bentrokan antar organisasi malam sebelumnya. Shuni masuk di tengah pertemuan membawa sebuah kotak hadiah. Para petinggi tidak senang. Dia orang biasa, dan dia terlambat. Rekan-rekannya mengejeknya karena terlihat seperti orang bodoh, terutama dengan kotak itu. Tapi isi kotak itu membuat semua orang di ruangan itu ternganga. Di dalamnya tidak salah lagi adalah kepala Philip dan anggota Lone Wolf lainnya. Tidak perlu mencari Philip. Philip ada di sini. Malam sebelumnya, Dante bertanya padaku apa yang harus terjadi pada Lone Wolf ke depannya. Pikirkan sendiri. Selama tidak ada yang datang mencari si kulkas kecil, aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Oh, dan urus administrator tingkat 3, Shuni. Begitu juga dengan penjaga gerbang, Kairin. Sekarang pergilah bangun sesuatu yang layak dibangun. Bos baru, Dante Tertegun. Lalu setelah kau kembali, aku akan melapor padamu secara teratur dan menyertakan beberapa koin perak di setiap laporan. Dalam perjalanan pulang, Norpo bertanya apakah aku membuat masalah di Kularson. Untuk apa semua baju zirah itu? Pokoknya, kami sedang mengobrol dan tertawa saat sesuatu sepertinya menatap kereta kami dari depan. Panah berujung batu menembus langsung dinding kereta. Sepertinya kita disergap. Ini adalah panah-panah jelek yang bahkan tentara bayaran pun akan malu menggunakannya. Hanya goblin yang akan menggunakan amunisi semacam ini. Memindai area itu, aku perkirakan ada sekitar 20 dari mereka, kemungkinan ada desa goblin di dekat sini. Tanpa ragu, aku menghunus pedangku dan menebas mereka, tapi ada yang aneh. Dengan goblin normal, setelah sekitar 6 dari mereka dijatuhkan, sisanya akan menyerah dan bubar. Yang ini lebih agresif. Tidak butuh waktu lama sebelum setiap goblin yang terlihat musnah. Melihat darah hitam di pedangku, aku sadar makhluk-makhluk ini telah dimanipulasi oleh sesuatu. Ini jelas sisa dari sihir hitam. Mengingat seorang penyihir hitam sudah pernah menyusup ke kota Cassidy sebelumnya, kami memutuskan untuk langsung kembali ke Cassidy. Kita akan tahu apa yang terjadi setelah kita sampai di sana.